Halo, saya Terci Resumenes dan cerita ini dimulai dengan hari naas bagi keluarga sekunder, sang ayah. Berpikir bahwa telah lahir sesuatu yang menjijikan, dan sial bagi bayi itu, lahir. Pada hari dan jam yang sama seorang anak bernama Cha-jin, yang diberkati oleh Dewa Pedang Kuesak. Lahir dengan tubuh dan bakat yang luar biasa. Sang ibu berpikir jika anaknya adalah Cha-jin, hidupnya akan jauh lebih baik, sang protagonis. Kemudian menyadari mengapa ibu dan ayahnya sangat kecewa padanya. Dia kekurangan satu lengan kanan. Ibunya, yang kecewa, berbisik setiap malam apakah dia bisa mati. Tapi yang dia inginkan hanyalah hidup. Dia mendengar saat di dalam kandungan apa yang dikatakan ayahnya, bahwa anak yang ada dalam kandungannya adalah harapan keluarganya, bahwa dia tidak pernah bisa mengalahkan kakak laki-lakinya. Tapi anak ini akan lebih baik daripada anaknya. Ayahnya berharap dia bisa mengalahkan Cha-jin. Tapi dia lahir hanya dengan satu tangan dan tanpa berkat dari dewa manapun. Dia adalah aib yang menginjak-injak harapan ayahnya. Hanya karena dia lahir, itulah sang protagonis. Pada usia dini, Cha-jin disukai oleh semua orang. Senyumnya seperti malaikat dan dia sudah bisa berjalan, tapi protagonis kita berkembang dengan cara yang berbeda. Tapi ibunya tidak mengerti, saat dia baru bisa berdiri dan melangkah, ibunya kecewa, karena Cha-jin sudah memegang pedang. Apa gunanya mulai berjalan ketika dia sudah jauh di depan? Dan ketika akhirnya protagonis bisa memegang pedang, Cha-jin sudah merasakan mana dan mulai melatih grima. Ibunya terus berpikir, semoga anaknya seperti Cha-jin, dan protagonis mulai tumbuh di bawah bayangan besar yang menutupi dirinya dengan kegelapan. Pada suatu saat, Cha-jin menjadi objek pemujaan dan kecemburuan bagi protagonis. Saat dia berumur 7 tahun, dia dikirim sebagai asisten Cha-jin. Secara lahiriah, dia dikenal sebagai seseorang yang dikirim sebagai teman pendamping untuk mendukung dan membantu Cha-jin sebagai sepupu. Tapi kenyataannya orang tuanya menjualnya seharga 300.000 luden. Sepupunya mempermalukan dia, memukulnya dan berkata kalimat seperti, "Ini pertama kalinya aku melihat pecundang sialan seperti dia," dan sejak awal Cha-jin sudah tidak suka padanya. Tokoh utama adalah orang yang menjadi tempat dia melampiaskan amarahnya. Dia harus menahan air matanya. Bukan karena dia tidak merasa sakit, lebih sulit menahan kenyataan bahwa orang dewasa yang lewat di depannya berpura-pura tidak melihat situasi itu. Pamannya dikenal sebagai pria luar biasa, tapi dia meninggalkan keluarga sejak lama dan tidak pernah kembali, karena itu tidak ada yang mengendalikan Cha-jin. Jadi dia tumbuh menjadi bos dengan bakat luar biasa. Dan berkah dari Dewa Pedang menjadi racun baginya. Di lapangan latihan, Cha-jin sedang memukuli seorang karakter yang dengan tangan terangkat, mengaku kalah, tapi Cha-jin dengan tawa mengejeknya, bertanya apakah dia pikir pertarungan sudah selesai. Saat dia bilang sudah kalah, Cha-jin memukul mulutnya. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya adalah tokoh utama kita, dengan tubuh yang lebih berkembang dan tatapan seorang pejuang. Dia iri pada kekuatan dan bakat Cha-jin. Dia juga ingin menjadi kuat. Dia melompat maju dengan tatapan menantang. Cha-jin, tanpa terlalu berusaha menyerang, berkata agar dia berhenti menatap seperti itu, karena itu tidak menyenangkan, lalu menjatuhkannya. Cha-jin bilang dia pecundang tanpa tangan, dan bagaimana berani menatapnya seperti itu. Dia pikir dia bisa mengalahkannya dengan kerja keras. Seseorang seperti dia bisa bekerja keras seumur hidup, tapi tetap tidak akan mampu mengejar kecepatan Cha-jin. Tokoh utama ingin menang, benar-benar ingin menang, tapi mimpinya tidak bisa dicapai hanya dengan kerja keras. Cha-jin menjadi malas dalam latihannya. Seiring bertambahnya usia, alkohol, wanita, dan narkoba menjadi bagian dari hidupnya, tapi tokoh utama tetap tidak bisa mengalahkannya. Cha-jin adalah jenius yang tidak bekerja keras, dengan kemewahan, kekayaan, wanita, dan alkohol, dan tokoh utama adalah jenius ketekunan. Kerja keras, tapi tanpa bakat. Bertahun-tahun kemudian, keduanya sudah dewasa dan bertarung dalam pertarungan nyata yang disaksikan oleh seluruh kota. Tokoh utama memukul tanah, membuat pandangan Cha-jin kabur. Dia melompat ke udara. Saat asap menghilang, Cha-jin berlutut di depan tokoh utama. Sampai sekarang, rekor tokoh utama melawan Cha-jin itu adalah 21 pertarungan dan 21 kekalahan. Setelah 29 tahun, akhirnya dia bisa mengalahkan Cha-jin, dan dalam pertarungan tidak resmi dia kalah berkali-kali. Orang-orang terus menyuruhnya menyerah setiap kali dia kalah. Mereka mengejeknya sebagai orang bodoh tanpa bakat yang membuang-buang waktu. Tapi dia tetap menang,
semua orang mulai meneriakkan nama sang protagonis. Sang protagonis mengingat kata-kata yang didengarnya sampai telinganya sakit. Kata-kata itu bergema di pikirannya, kalau kamu adalah Cajin, kalau anakku adalah Cajin, kalau anakku tidak lahir tanpa satu lengan, anakku tidak punya bakat. Akhirnya, kata-kata itu mulai memudar. Dan dia berkata kepada Cajin bahwa jika dia adalah Cajin, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya dengan alkohol, wanita, dan narkoba. Dia akan menjalani hidup yang lebih bermakna, tanpa menginjak yang lemah, dan dia mundur dengan kemenangan. Melangkah mantap, dan akhirnya tahu bagaimana mengakhiri. Cajin telah menikam protagonis dari belakang, dia percaya Cajin pengecut. Sampai akhir hayatnya, yang menyakitinya, tapi yang lebih menyakitkan adalah merasa bahwa akhirnya dia berhasil mengalahkan Cajin, tapi tampaknya dia tidak bisa hidup untuk merasakan emosi itu. Dia ditusuk dengan pedang terkenal yang hanya digunakan secara langsung oleh keluarga Simon, juga mengandung mana. Keluarga Simon, mana anti-setan. Kecuali jika muncul Santo Ajaib Raila. Dia tidak punya harapan hidup, dan dengan kata-kata terakhirnya, dia berkata kepada Cajin bahwa dia akan dikenang sebagai pecundang. Adegan berganti, sang protagonis terikat di kursi di semacam penjara bawah tanah, bertanya apakah dia berada di neraka. Neraka. Kamu adalah orang yang beruntung. Siapa yang menyangka bahwa Santo Ajaib hadir di arena? Memang, untuk keberuntungan. Atau malapetaka sang protagonis, ada seorang santa di antara mereka yang menyelamatkannya, tapi tubuh sang protagonis hancur total. Yang bisa dia lakukan hanyalah bernapas, dan semua orang berpikir dia telah membuat kontrak dengan iblis. Satu-satunya cara agar pecundang seperti dia bisa mengalahkan Cajin adalah dengan membuat kontrak dengan iblis. Dan orang tuanya mengakuinya, jadi itu sia-sia. Menyangkalnya dan juga bahwa mereka telah menemukan korban dan botol dengan darahnya. Untuk kontrak di rumah keluarganya, itu adalah iblis yang mengorbankan 300 anak yang tidak bersalah untuk menjadi lebih kuat. Tuan muda. Cajin menikam dia dan iblis itu untuk melindungi kehormatan keluarga. Simon dan buronan itu mengerti. Dia telah mengalahkan Cajin, tapi bukan keluarga Simon. Dia memilih Cajin daripada dirinya, dan sebagai terdakwa, dia harus menjalani hukuman seumur hidup. Tendon di lengan dan kakinya dipotong, mananya disegel melalui banyak lapisan rantai. Cajin datang untuk mengunjungi protagonis dan berkata, terlihat sangat baik bahwa dia menjadi kaisar pedang. Orang-orang memujinya sebagai jenius pekerja keras, dan itu berkat dia, seorang pecundang sialan. Setelah penghinaan itu, makanan yang diberikan kepada protagonis sangat berkurang. Dia mulai kurus dengan cara yang mengejutkan, setiap hari dia kelaparan. Pada satu titik, dia mulai batuk darah, dia mulai sekarat. Tapi dia tidak ingin mati seperti itu, dia ingin mati dengan kehormatan. Seharusnya dia mati di arena, tapi itu bukan takdir yang dia inginkan. Jika dia tidak lahir pincang, hidupnya akan berbeda. Jika dia dari garis keturunan langsung, jika dia diberkati oleh Dewa Pedang. Jika dia memilikinya, hidupnya akan berbeda. Dia tidak ingin mati. Dengan segala kekuatannya dia ingin hidup. Kita beralih ke adegan di mana dia sedang ditantang. Dan dia terkejut, karena merasakan sakit di lengan kanannya. Dia juga mengira itu mimpi, tapi terasa sangat nyata untuk menjadi mimpi. Dan orang yang menantangnya adalah orang dewasa dari keluarga itu. Tapi, bagaimana dia mengenal orang itu dan mengapa dia memanggilnya Vincent? Dia menyadari bahwa beberapa ingatan datang padanya, tapi dia tidak benar-benar memahaminya. Tapi mimpi itu tidak terlalu buruk baginya. Udaranya terasa segar, tidak. Sebusuk udara di penjara bawah tanah. Itu mimpi. Di mana dia memiliki lengan kanan, dan orang dewasa itu berteriak, berapa lama kamu akan mengabaikannya? Tapi protagonis menyadari bahwa dia sedang disuntik mana untuk mencoba menyakitinya. Jadi dia bersiap dengan tangan kanannya membela diri dan dengan telapak tangan kiri mengusirnya, dia terkejut. Karena itu adalah serangan yang sangat kasar. Dia minta maaf karena berlebihan, tapi pria dewasa itu menegurnya dengan mengatakan bahwa dia hanya seorang yang sombong karena berasal dari keluarga utama. Dan bahwa putranya akan menghancurkannya tanpa ampun. Selain itu, ini akan menjadi pertama kalinya keluarga cabang menghancurkan keluarga utama. Untuk konteks, keluarga cabang adalah cabang sekunder yang tidak memiliki banyak kekuatan. Juga tidak banyak jabatan atau uang, jadi seperti aib. Bisa dibilang begitu. Dia menyadari bahwa orang itu sama seperti ayahnya, yang selalu ingin mengalahkan keluarga utama. Saat dia menyadari bahwa mimpi itu mustahil baginya, dia mulai menyalurkannya ke putranya. Pria dewasa itu tidak akan melupakan
kesombongan protagonis dan bahwa dia hanya menunggu pertemuan pedang sejati, dia pasrah berpikir bahwa itu bukan mimpi. Perlahan-lahan kenangan mulai datang. Ibunya dalam kehidupan itu meninggal setelah melahirkannya. Ayahnya sama sekali tidak peduli padanya, dan semua anak-anak memperlakukannya seperti kambing hitam. Dia adalah bagian dari keluarga utama, yang memiliki 8 anak. Dan dia adalah anak ketujuh, namanya Vincent. Dia sangat penakut sampai dia meringkuk. Dan menangis di kamarnya setelah ditampar oleh anggota termuda keluarga. Dia adalah anak bebek buruk rupa, ditinggalkan oleh anggota lain keluarga utama. Jadi dia sampai pada kesimpulan bahwa si pincang David dari keluarga Simon telah berubah menjadi Vincent yang tidak berguna. Dari keluarga Denka, dia menemukan sebuah buku harian Vincent yang hanya berisi hal-hal buruk tentang mengapa dia tidak bisa seperti saudara-saudaranya. Semua keluarganya berusaha menginjaknya, para pelayan dan asistennya mengabaikannya. Dan dia cacat serta lebih memilih mati. Dia sampai pada kesimpulan bahwa tampaknya Tuhan telah menjawab doa anak itu, karena protagonis hanya ingin hidup dan dia hanya ingin mati. Muncul suara berbisik, dia adalah Vincent, pemilik tubuh asli. Tapi dia tidak lagi menggunakan nama itu, karena dia telah memberikan tubuhnya. Jadi tolong panggil dia Julian, dan dia adalah sebuah wahyu atau, lebih tepatnya, dewa kecil pada awalnya. Dia berniat memanggil dewa roh, tapi sayangnya yang muncul adalah protagonis. Namun, itu tidak mengganggunya, karena satu-satunya misinya adalah menyelesaikan panggilannya. Dan dia bisa menjadi dewa sejati, protagonis mengerti keadaannya. Tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan pencapaiannya, karena dia akan sibuk menjalani hidupnya. Jadi dia tidak akan punya waktu untuk membantunya. Julian mengerti itu, tapi meskipun begitu, energi rohnya sangat rendah, jika hilang sepenuhnya. Tubuh itu akan mati. Tapi protagonis tidak setuju. Karena tubuh itu terlalu sehat untuk mati muda. Namun, tiba-tiba dia pingsan dan Julian juga akan memberinya kenangan asli dari tubuh itu. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah jatuh ke dalam keputusasaan. Selalu berusaha berperan sebagai pengecut dan sedang mempersiapkan balas dendamnya. Protagonis menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi ke dunia yang belum siap dia hadapi. Julian memintanya untuk mulai mendengarkan sekarang, karena juga dia bisa mendapatkan banyak hal baik dari perjanjian mereka. Dia menceritakan kisah Archidemon Davin dan Raja Pahlawan Cajin. Kisah ini terjadi 500 tahun yang lalu. Seorang pendekar pedang buta sebelah, David, melarikan diri dari penjara Simon. Dengan kontrak bersama iblis, dia memakan ribuan orang. Untuk menjadi lebih kuat, dan karena itu tercatat dalam sejarah sebagai iblis besar. Protagonis bertanya-tanya apakah dia telah melakukan perjalanan 500 tahun ke masa depan atau seberapa besar kemungkinan 500 tahun yang lalu. Ada orang bernama Davin dan satu lagi bernama Cajin. Namun, dia yakin bahwa dia mati 500 tahun yang lalu. Di penjara. Dia sangat marah mengetahui bahwa bahkan tidak membiarkannya mati dengan tenang. Mereka bahkan membuat cerita dan membicarakan iblis besar dan pahlawan itu. Berhenti dengan omong kosong itu, cerita itu hanyalah rekaan. Tapi dia menenangkan diri dan memintanya untuk melanjutkan. Kemudian, Raja Pahlawan menahan air matanya dan bekerja sama dengan pahlawan terbesar saat itu, sahabatnya, Kaisar Matahari, dan dengan begitu mereka bisa mengalahkan Raja Iblis Besar. Protagonis ingat ada pahlawan lain. Tapi dia menyadari itu adalah bocah yang sangat mengaguminya. Meskipun itu terjadi saat Arslan masih muda, dia adalah teman dan muridnya. Dia yang sesekali mengunjunginya di penjara. Dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan, dan otoritas tidak akan menang. Dia akan memastikan kehormatannya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi setelah hari itu, Arslan tidak pernah kembali, dan diceritakan bahwa Arslan adalah patriark pertama dari keluarganya, yang bernama keluarga Denka, dan misinya adalah mengalahkan keluarga Simon. Untuk itu protagonis dipanggil. Dia mulai berpikir bahwa keluarga itu ada untuk melawan kebenaran. Ini kebetulan, Arslan pasti mengatakan bahwa dia akan menemukan kebenaran. Dia adalah seseorang yang tahu bagaimana dia dirugikan, jika ini bukan kebetulan. Dan meskipun dia bisa mengetahui semuanya, dia yakin akan hal itu. Arslan Falcon meninggalkan keluarga Falcon dan mendirikan keluarga Denka, yang merupakan keluarga baru. Yang dibuat demi mengembalikan kehormatan protagonis, jadi jika dia benar-benar mencapai tujuan mengalahkan keluarga itu, Julian benar-benar bisa menjadi Tuhan. Julian mengonfirmasi itu,
dan jika itu terjadi, tubuhnya akan menjadi milik protagonis. Jadi kesepakatan itu menguntungkan keduanya. Protagonis berterima kasih kepada Arslan dan mewarisi misi yang ditinggalkannya, mengalahkan keluarga yang mengkhianatinya. Kemudian, protagonis pergi untuk melihat teknik bertarung apa yang telah berkembang saat ini. Karena sudah 500 tahun berlalu, dan warisan para pendekar pedang selalu berkembang. Dan saat dia mengamati tubuhnya mulai melemah dan dia pingsan lagi. Dia mengungkapkan bahwa tubuh itu sampah. Dan jika dia tidak menggunakan mana untuk mengendalikannya, dia tidak bisa hidup normal. Dia menyadari detail kecil dan memanggil Julian untuk memberitahunya. Mengapa dia tidak belajar menggunakan pedang? Dia menjawab bahwa dia memiliki cacat yang membuatnya tidak bisa belajar, dan suruh dia pergi. Bahwa dia hanya dilahirkan seperti itu, tapi protagonis berkata itu tidak benar. Bahwa dia memiliki eksoskeleton surgawi yang secara harfiah mampu menyimpan mana di bagian manapun tubuhnya. Lebih tepatnya, mampu menyimpan mana di tulangnya, tapi Julian tidak terlalu mengerti. Protagonis. Dia minta agar mendengarkan dengan seksama, seorang seniman bela diri perlu menggunakan mana untuk memiliki kekuatan yang melampaui. Lebih dari manusia biasa. Mana yang menyebabkan keajaiban biasanya disimpan di dalam hati manusia, tapi memiliki eksoskeleton surgawi. Berarti kamu bisa menyimpan mana di tulangmu, di atas hatimu. Itu berarti dia mampu menggunakan mana tanpa batas. Dan semua itu sangat ironis, karena Julian, orang yang semua orang panggil pahlawan, dan yang dia benci, memiliki kemampuan itu. Julian juga menambahkan satu hal. Dia bilang tidak bisa menghubungkan hati imajiner dengan hati, tapi protagonis tidak mengerti apa itu. Hati imajiner adalah tempat penyimpanan imajiner untuk mananya, tapi protagonis tidak mengerti kenapa tidak disimpan langsung di hati. Di zamannya, itu adalah metode menyimpan mana, tapi ya, di zamannya mereka menyimpan mana di imajinasi dan menyebutnya bintang. Jumlah bintang yang digunakan menunjukkan kekuatan seniman bela diri dan protagonis. Mulai mengumpulkan mana dari hatinya dengan mengetuk-ngetuk. Mengatakan bahwa mereka harus mengambil risiko besar jika ingin dikenal sebagai seniman bela diri yang sejati. Dan bahwa David, dengan satu tangan, belajar metode itu dan juga tumbuh dengan cara itu. Tapi Julian sangat tidak setuju. Urutannya salah, dia tidak tahu rumus sirkuit dan membiarkan mananya mengalir kemana saja. Ada rumus untuk menggunakan mana secara efisien, tapi protagonis bilang di zamannya mereka hanya melakukannya berdasarkan sentuhan, dan setengahnya selamat. Bukankah itu statistik yang bagus? Dan dia menegur kenapa dia membuat tubuhnya begitu terluka. Bahwa tubuhnya memiliki fisik yang hebat, hatinya dan sirkuit kekuatan magisnya kuat. Dia akan berhasil jika tumbuh dengan pelatihan yang tepat. Dari keluarga Simon, dan bahwa tubuhnya sudah kelaparan mana. Selama lebih dari 13 tahun. Dengan kecepatan itu, tubuhnya akan mati. Tanpa pernah mencapai masa dewasa. Meditasi akan mencegah tubuh memburuk, tapi ada batasnya. Mungkin dia punya waktu hidup sekitar 10 tahun lagi, tapi 10 tahun itu cukup. Itu adalah waktu ketika David dikurung di penjara bawah tanah. Perlahan mati kelaparan sambil merindukan hidup selama 10 tahun itu. Mereka sangat menakutkan. Seorang asisten datang menantangnya. Bertanya mengapa dia terkunci begitu rapat dan apa semua kekacauan itu. Namanya Wilson dan dia melemparkan pakaiannya agar dibersihkan, dan juga membersihkan kamar. Dia terkejut. Orang yang dilihatnya di depan matanya tampak jauh lebih kuat. Bukan pengecut seperti biasanya, dan dia berteriak bahwa pasti dia telah belajar sihir gelap atau semacamnya. Dia harus segera memberitahu kepala pelayan besar dan melapor kepada patriark, tapi protagonis menyatakan apa yang dia bicarakan, dengan cara yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia sangat sombong. Memang benar dia memberinya lebih banyak pekerjaan dari biasanya, tapi itu bukan tugasnya. Bagaimanapun juga, tapi Wilson sudah bilang sebelumnya bahwa dia benci melakukan hal-hal yang tidak dia suka, tapi protagonis merebut pakaiannya dari tangannya. Dan bilang dia sendiri yang akan mengambilnya dan menemui kepala pelayan besar yang dia sebutkan. Sebelumnya untuk memberitahu bahwa dia datang sendiri. Karena pekerjanya dan pelayannya Wilson tidak mau bekerja. Tapi Wilson menyadari bahwa protagonis sudah tidak sama lagi. Jadi dia mulai menghormatinya sedikit lebih, tapi Julian memberitahunya agar berhati-hati juga, karena dia sudah membunuh banyak orang, tapi protagonis menenangkannya. Dia sudah bertarung dengan banyak orang, yang ketika dibunuh memiliki energi yang benar-benar berbeda, dan pelayan itu sama sekali tidak memilikinya. Dan dia tahu itu karena dia menjalani hidup yang sulit. Pelayan itu sudah membersihkan kamar dan membawakan pakaian bersih. Protagonis memintanya dengan sopan apakah bisa membawakan pedang sekitar 1 meter, jika beratnya sekitar 500 gram itu baik.
Harus terbuat dari kayu beraroma hitam, hehe, itu kata-katanya, saya tidak mengada-ada. Dan jika dia tidak mau melakukannya, penjaga sudah diberitahu bahwa dia harus datang sendiri. Karena pelayannya tidak mau bekerja, tapi dia mengira protagonis. Berlebihan, menyentuh bahunya, dan protagonis dengan satu gerakan langsung menjatuhkannya ke tanah. Meminta maaf, karena dia punya kenangan buruk pernah diserang dari belakang. Dan bertanya apakah dia sudah mengerti pelajarannya, tolong berperilakulah baik, tapi tubuh protagonis hanya berteriak kesakitan hanya karena melakukan hal sesedikit itu. Wilson punya sesuatu yang ingin dikatakan dan dia bilang tidak. Bertanya apakah dia sudah bilang bahwa 1 meter kayu yang berbau hitam, itu benar. Dan dia akan membawakannya segera. Lalu dia menutup pintu dengan keras. Dia minta maaf karena pintu tertutup dengan keras. Karena angin dan itu bukan disengaja, dia menyerahkan pedang kepada protagonis. Dia pergi ke halaman untuk latihan yang tepat. Dia tahu bahwa eksoskeleton surgawi itu sangat lemah, tapi tidak menyangka akan sangat lelah setelah mengayunkan pedang beberapa kali, dia merasa masih punya jalan panjang untuk ditempuh. Namun, perasaan itu bagus. Saat itu, boneka latihan terbelah dua. Orang itu minta maaf karena energi mana sangat lemah sehingga tidak percaya mereka menggunakan boneka itu. Dia bertanya apakah itu si bodoh Vincent. Julian menjelaskan bahwa namanya Revan Adenka, keturunan sampingan yang sangat jauh. Dan juga salah satu kandidat yang diperkirakan akan menang dalam pertemuan pedang. Dia sudah bertemu dengan ayah anak itu dan memperingatkan untuk berhati-hati. Dia adalah bintang yang sedang naik daun dari keturunan sampingan. Dan yang paling terampil di antara 13 pemuda keluarga cabang. Dia membayangkan jika menang dalam pertemuan pedang. Harus bertarung melawannya, jadi datang mencarinya. Kompetisi itu mengumpulkan semua anak dari keluarga sampingan atau cabang. Mereka dibuat bertarung dan yang menang akan mendapat kehormatan. Untuk melawan peserta dari keluarga kerajaan. Yang dalam kasus ini adalah protagonis. Dia bertanya apakah dia tidak akan bersembunyi. Karena sangat lemah dan penakut, dia tidak takut pada pedang, kan? Tapi protagonis, dengan kelas, menegaskan bahwa bahkan ejekan harus punya tingkat martabat dan kelas tertentu. Bagaimana berani dia memotong orang-orangan sawah orang lain, yang merupakan aib para seniman bela diri? Dia harus malu atas apa yang dia lakukan dan ayahnya seharusnya mengajarkan sopan santun itu, karena dia dari keluarga cabang. Apa yang dikatakan protagonis membuatnya marah. Dia pikir dia bajingan dan berani menghina ayahnya. Dia memutuskan untuk tidak memaafkannya sejak saat. Dia memutuskan untuk tidak menghormati ayahnya. Protagonis tahu bahwa jika mereka bertarung saat itu, dia akan kalah, tapi lawannya dipenuhi kebencian, meskipun masih menggunakan mana. Terutama pedangnya, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, karena perasaan itu diwariskan dari ayahnya dan dia berpikir bahwa, meskipun sudah lewat 500 tahun, pikiran seniman bela diri itu semakin memburuk. Jadi protagonis akan memberikan pelajaran sebenarnya kepada pria ini. Si Pira menyadari bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan protagonis, tapi dia merasakan sensasi aneh bahwa protagonis bisa memotongnya kapan saja. Dia merasakan suasana yang sangat berat. Protagonis mengambil pedangnya. Menyatakan bahwa dia harus berhati-hati, karena dalam pertemuan pedang, pedang-pedangnya tidak akan terbuat dari kayu. Dan si Pirang, mendengar kata-kata itu, menjadi marah. Menyerang protagonis dengan segala yang dia punya, tapi dihentikan oleh kerabatnya, yang mengatakan bahwa dia tidak bisa bertarung melawan pemuda Vincent di sini, karena jika bertarung, itu akan menjadi alasan untuk tidak hadir di pertemuan pedang. Si Pirang mengatakan bahwa mereka akan bertemu di pertemuan pedang dan bahwa dia adalah kucing kecil yang penakut. Saat belajar lagi dengan Julian, dia menjelaskan bahwa ciri-ciri dibuat secara artifisial. Dari kekuatan yang dianalisis, sebuah berkat yang dibuat manusia, dan bahwa Raven, lawan barusan, juga memiliki kemampuan yang disebut manusia baja. Kemampuan itu diperoleh berkat Raja Kurcaci, yang mencakup banyak kemampuan, tapi Raven memiliki manusia baja, yang merupakan ciri tingkat menengah. Pertahanan dan kekuatan destruktif adalah keahliannya, dan Julian benar-benar tepat. Karena Raven, si Pirang, menunjukkan pencapaian yang tak tertandingi untuk zamannya, yaitu memecah boneka menjadi dua dengan pedang kayu, dan bahwa, untuk memulai bersaing dengan orang seperti itu, dia harus terbiasa dengan kemampuan tersebut. Dia kembali di lapangan latihan. Semua orang mengejek, karena kendalinya dengan pedang terlalu lemah, dan dia mulai terengah-engah, kelelahan setelah 3 pukulan. Dia tidak berguna, tapi muncul di panggung. Wakil Komandan  'Komandan' unit pedang putih, namanya Merlin, menenangkan mereka semua. unit pedang putih, namanya Merlin, menenangkan mereka semua. Wakil Komandan unit pedang putih, namanya Merlin, menenangkan mereka semua. Wakil Komandan unit pedang putih, namanya Merlin, menenangkan mereka semua.
Bertanya apa yang lucu dari pemuda tuan itu. Dari keluarga Denka, dia berlatih seni bela diri. Semua berlari keluar, tapi bergumam dalam hati. Dia juga berpikir hal yang sama saat melihatnya. Bahwa seseorang yang mengayunkan pedang tanpa arah, tanpa mana atau ciri khas. Ditakdirkan untuk dicemooh oleh orang-orang. Tapi matanya sang protagonis sangat menarik perhatian, seolah mencari sesuatu dengan putus asa. Vincent meminta agar semua orang memperhatikannya, dan bertanya mengapa mereka tidak pergi ke hutan untuk berlatih. Tapi sang protagonis tidak punya waktu atau stamina untuk pergi ke sana. Dia sudah terbiasa dipandang sinis, karena tidak ada yang mengira bahwa Daven dengan satu tangan bisa mengalahkan Gajin. Tapi dia melakukannya dan mengubah celaan semua orang menjadi sorakan pujian. Tiba-tiba, seseorang memberinya ramuan pemulihan tingkat lanjut. Dan berkat ramuan itu dia bisa berlatih dengan lebih mudah. Sang protagonis tidak terlalu percaya dan bertanya apakah dia sedang mengolok-oloknya. Tapi sejujurnya, dia memang melakukannya sejak awal, meskipun matanya tampak mencari sesuatu dengan putus asa. Dia berpamitan sambil berpikir bahwa pemuda itu telah banyak berubah dan berharap dia beruntung dalam perjalanannya. Sang protagonis berlatih siang dan malam, tidak hanya secara fisik, dia juga mempelajari banyak buku agar memiliki gambaran yang baik tentang apa yang sedang dia lakukan. Setelah mengasah tekniknya, melakukan semua langkah dengan benar, dia mulai melihat jalannya untuk mengalahkan Cajin. Akhirnya, pedangnya telah mengumpulkan titik-titik yang menunjukkan lintasan yang harus diambil pukulannya. Untuk bisa memanifestasikan kemampuannya, akhirnya berhasil. Kemampuan pedangnya sudah sempurna. Wilson menyerahkan sarapan kepada sang protagonis. Sang protagonis menyadari bahwa makanannya sangat sedikit dan jelas terlihat dia sedang makan. Jadi itu pasti dia. Dan saat itu, dia bisa melihatnya sebagai sesuatu yang menggemaskan, tapi jangan sampai melewati batas. Wilson sudah mulai lelah dengan sikap sang protagonis dan berpikir akan membunuhnya. Tapi sang protagonis bisa menggunakan telepati dan mengatakan bahwa dia bisa mengendalikannya melalui rasa takut. Tapi dia tidak menginginkan itu. Dia ingin kesetiaannya meskipun begitu dan memintanya berhenti bersikap sombong di depannya dan berdiri. Di sisinya, memilih saatnya nanti. Untuk diperintah oleh rasa takut atau menunjukkan kesetiaan. Wilson terdiam. Di sisinya, biarkan dia memilih saat waktunya tiba. Dikuasai oleh ketakutan atau menunjukkan kesetiaan. Wilson tetap sungguh terkejut melihat betapa dewasa protagonis, betapa kuatnya dia telah menjadi dan betapa dinginnya dia. Kemudian, wakil komandan berada di lapangan latihan. Dan menyadari bahwa protagonis telah menyelesaikan latihannya lebih awal hari ini. Dia melihat boneka yang terbelah dua dan bertanya-tanya apakah itu dilakukan dengan pedang asli. Tapi dari yang dia lihat, protagonis hanya menggunakan bilah kayu. Untuk mencapai itu, apalagi dengan permukaan yang begitu presisi. Itu tidak mungkin nyata, pertumbuhan yang begitu eksponensial dalam beberapa hari saja. Protagonis benar-benar terkejut, sedang berganti pakaian. Dia menyadari bahwa pakaiannya bukan dari kain terbaik dan makanannya juga tidak layak. Padahal dia seorang bangsawan dan dari keluarga utama, dia sampai pada kesimpulan bahwa seseorang mencuri uangnya, dan pasti seseorang yang lebih tinggi dari Wilson, karena Wilson jelas bukan pelakunya. Adegan berganti ke pria pirang yang sangat marah, berlatih sampai kelelahan. Mengingat kata-kata protagonis, ayahnya masuk dan mengatakan bahwa latihannya berjalan sangat baik. Dan tidak banyak waktu tersisa sampai pertemuan pedang sejati. Dan jika dia ingin melarikan diri dari kehidupan kemiskinan dan penderitaan keluarga cabang, dia harus mengalahkan Vincent, dan harus melakukannya. Dia harus menjadi satu-satunya anggota keluarga cabang yang mengalahkan keluarga utama Revan. Dia berpikir bahwa ayahnya semakin marah seiring berjalannya hari menuju pertemuan. Hari demi hari, obsesi ayahnya semakin parah, dan jika dia bisa mengalahkan Vincent, ayah dan keluarganya bisa kembali seperti dulu. Kemudian Julien menjelaskan. Hal terakhir yang harus diketahui protagonis, hadiah dari kompetisi itu adalah kristal mantra yang diberikan kepada juara, jika dia menelannya. Tubuh dan mantranya akan langsung menjadi lebih kuat, protagonis menyadari, dari pandangan dan kata-kata itu, bahwa Julien telah berusaha keras. Bahwa dia hanya ingin menang, dan dia, meskipun bukan Raja Roh yang diharapkan, akan memberinya kemenangan yang jauh lebih berharga daripada apapun yang Raja Roh bisa berikan, dan dia memanggil Wilson untuk meminta bantuan. Wilson masuk ke ruang kerja kepala pelayan besar. Dia sangat menakutkan, tapi itu sudah bisa diduga, karena dia memiliki 7 bintang seorang seniman bela diri dan Wilson memiliki pesan untuk guru muda itu. Dia punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kepala keluarga,
Dia ingin memintanya langsung untuk datang ke pertemuan pedang sejati, di mana saat itu dia akan menunjukkan nilainya sebagai anggota keluarga utama. Dia berkata bahwa kepala keluarga tidak pernah menyaksikan pertemuan pedang. Tidak punya waktu maupun alasan untuk melakukannya, tapi Wilson berkata sebuah kalimat. Ini adalah harga yang harus dibayar karena telah mencuri dari guru muda itu, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, lalu dia pergi. Dia bingung, tapi sangat bangga pada protagonis, menuju ke tempat kepala keluarga. Memberitahu bahwa guru muda Vincent telah mengundangnya ke pertemuan pedang sejati, di mana dia berkata akan menunjukkan nilainya sebagai anggota keluarga utama. Tapi kepala keluarga sudah pasrah, tidak percaya protagonis punya nilai. Dia orang yang tidak punya kemampuan dan akan mengecewakannya. Tapi dia mendesak agar dia pergi, bahwa jika guru muda Vincent tidak bisa membuktikan dirinya, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Dia mempertaruhkan segalanya demi protagonis, kepala keluarga masih tidak mengerti mengapa dia sangat membelanya. Dia pikir satu alasan mungkin karena dia mencuri uang dari protagonis. Tapi dia tahu dia melakukannya dengan sengaja demi kebaikan Vincent. Dia berniat menggunakan uang itu untuk masa depan Vincent, tapi dia menang. Dia melihat keberanian protagonis dan akan ikut dalam pertemuan pedang sejati. Pada hari pertemuan, kubah penuh dengan orang-orang, Ivan Han hanya fokus untuk mengalahkan protagonis. Dan dia juga menyadari bahwa Patriark Han ada di sana. Ini adalah kesempatan untuk mengalahkannya. Sepenuhnya di depan Patriark dan pertemuan pedang sejati. Pertemuan pedang sejati dimulai, Vincent menyerang balik dengan pedang. Tapi dipantulkan oleh perisai, lawan menyerang, tapi pada Vincent tidak berpengaruh sama sekali, karena dia memiliki atribut pria baja, dan pada serangan keduanya berhasil memecahkan perisai dan mengalahkan lawannya. Ayahnya berteriak kegirangan dan semua orang bergumam bahwa anak itu sangat kuat. Atribut yang dia miliki benar-benar mengesankan. Dia keturunan sampingan. Tapi bisa saja dari keluarga utama, protagonis mengagumi dari kejauhan. Dia percaya, berdasarkan standar 500 tahun yang lalu, semua yang bertanding adalah jenius. Jenius yang benar-benar cemerlang, tapi tidak ada yang memiliki kedalaman dalam seni bela diri mereka. Dia tidak bisa melihat pengalaman bertarung dalam gerakan mereka. Seperti boneka yang menari di atas lembar jawaban. Setelah beberapa jam, pertarungan selesai dan satu pedang tetap berdiri di arena. Itu milik Raven. Dan sekarang, sesuai hukum yang berlaku, dia meminta bertarung melawan keturunan langsung dari keluarga itu, dan protagonis menerima tantangan itu. Keduanya berdiri berhadapan dengan senyum di wajah yang menunjukkan bahwa mereka siap bertarung. Protagonis mengeluarkan pedang dengan dua tangan, mengungkapkan bahwa dia akan bertarung dengan pedang kayu dan tidak akan menggunakan tangan kanannya. Dia juga akan membiarkan lawan menyerang terlebih dahulu dengan 3 serangan. Semua orang bertanya-tanya apa maksud protagonis. Sebenarnya, mereka sudah mendengar banyak rumor tentang betapa lemahnya dia dan mungkin dia sudah gila. Dia mengulangi bahwa sampai 3 serangan pertama, dia tidak akan bergerak dari posisinya. Raven berpikir dia hanya melakukannya untuk mempermalukannya. Orang-orang bergumam bahwa itu tidak masuk akal. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Vincent muda benar-benar tahu seni bela diri. Ayahnya berteriak bahwa dia hanya melakukan itu untuk punya alasan saat kalah. Dan mereka harus menghentikannya, tapi Patriark itu mengizinkan. Lebih baik Vincent membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Pertarungan dimulai, protagonis mengulangi bahwa dia akan membiarkan lawan menyerang. Dengan 3 serangan pertama, Raven menyerang tanpa ragu. Protagonis tahu serangan pertama akan tusukan pendek dan juga akan menjadi tipuan. Untuk serangan kedua, yang dia tolak hanya dengan 1 tangan. Menunjukkan bahwa sudah 2 serangan. Raven mulai putus asa dan menyerang lagi. Dan protagonis melakukan manuver dan menjatuhkannya ke tanah. Itu adalah serangan ketiga. Dan dia akan menepati janji Julian. Sekarang giliran dia menyerang. Semua orang terkejut dengan penampilan protagonis. Raven bangkit. Menyerang dengan kemampuan aktifnya, protagonis menghindar dan menyerang balik. Tapi serangan itu tidak menyakitkan Raven. Itu membuatnya percaya diri. Karena dia pikir protagonis tidak punya kekuatan, tapi itu memang yang diinginkan protagonis. Memanfaatkan Raven yang membuka pertahanannya, dia memberikan pukulan yang membuatnya terbang. Dan tanpa menyia-nyiakan 1 detik pun. Menyerang saat Raven sedang di udara, serangannya harus sempurna. Dia hanya punya 1 kesempatan dan berhasil melihat tepi dari kekuasaannya. Lengan Raven telah terpotong, menjadikan protagonis sebagai pemenang. Tubuh protagonis berada di batasnya, tapi dia masih belum bisa runtuh. Dia menepati janjinya, dan Patriark menyatakan protagonis sebagai pemenang dalam pertemuan pedang sejati. Upacara penghargaan dimulai, tapi ayah si pirang masuk dengan marah. Menyatakan bahwa ada trik di baliknya, pendeta memberitahu bahwa mereka tidak berhasil menyelamatkan lengan Raven,
yang merupakan luka yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ayah menegur Patriark bahwa bahkan pendeta tingkat 3 tidak bisa menyembuhkan lukanya, dan Vincent pasti menggunakan trik yang hadir. Mulai bergumam bahwa mungkin itu trik dari Vincent, protagonis. Menjelaskan kepada semua bahwa pertemuan itu diawasi dan disetujui oleh Patriark, yang menunjuknya sebagai pemenang, dan jika ayah itu menganggap dirinya lebih tinggi dari Patriark karena yang dikatakannya sebelumnya, maka Charles Adenca akan ditangkap karena telah mengejek Patriark di depan umum. Patriark mengatakan bahwa dia harus berterima kasih kepada Vincent. Karena dia hanya mengatakan penjara, tapi hukumannya seharusnya jauh lebih buruk. Raven masih berisiko kehilangan lengannya, dan protagonis meminta pendeta menggunakan batu ajaib yang dia menangkan untuk menyembuhkannya. Dia yang memotong lengan Raven, jadi dia akan bertanggung jawab. Mengambil pedang, dia memotong tali ayah itu, memintanya untuk mendidik anaknya dengan baik, karena dia telah memprovokasi berkali-kali, dan untuk bisa menyembuhkannya. Dia membutuhkan lengan kanan orang lain, ayah itu bersedia memotong lengannya sendiri. Menunjukkan nilai dan cintanya pada anaknya, nyawanya diselamatkan, Rasul berhasil menyelamatkan lengan Raven, yang menghasilkan pelukan yang sangat ayah, dan Wilson, yang mengagumi dari luar, percaya bahwa protagonis benar-benar keren. Setelah itu, protagonis menerima kunjungan. Itu adalah Paus Gaya yang datang memberinya sebuah batu ajaib. Karena dia telah mengajarkan pelajaran besar tentang belas kasih dan kebijaksanaan, hari ini protagonis dengan senang hati menerima hadiah itu dan juga memberinya sebuah cetakan. Yang pada dasarnya berarti, perlakukan aku seperti Paus kelas 2, Julian. Dia juga memberitahunya bahwa mungkin dia akan makan malam dengan Patriark. Hari ini, karena kemenangannya, protagonis berdandan untuk berjaga-jaga dan, memang, Wilson memberinya kabar, dia menuju ke makan malam, ibu tiri menunggunya untuk bertemu Patriark. Patriark mengeluarkan tekanan hanya dengan berbicara. Dia memanggilnya karena 2 alasan. 1, untuk memberi selamat, dan yang lain adalah untuk memvalidasi kemampuannya. Mata ibu tiri memberikan tekanan yang luar biasa. Dia tidak suka perasaan itu. Ibu tiri memiliki kekuatan untuk melihat apakah orang sedang berbohong. Dia mengetahui bahwa kemampuan protagonis sangat mirip dengan Raja Pahlawan Cajin, dan protagonis harus berbicara tentang bagaimana dia memperoleh kemampuan itu. Julian dan protagonis tidak tahu harus berkata apa. Karena mereka tidak bisa berbohong. Protagonis berkata bahwa itu diperoleh melalui wahyu. Tapi wahyu tanpa berkah itu buruk dan dia bisa diadili bahkan oleh pengadilan. Julian, pasrah, memintanya hanya mengulangi apa yang dia katakan. Jika dia jahat, seorang pendeta bisa dengan mudah mengenalinya. Yang memberinya batu ajaib sebagai hadiah. Mata ibu tiri sama sekali tidak bereaksi. Artinya, dia berkata jujur. Protagonis menjelaskan bahwa dia telah belajar banyak melalui wahyu, namun dia selalu mampu membaca gerakan pedang yang misterius. Sejak lama, tapi juga sudah lama. Bertanya-tanya apakah dia harus mempelajarinya atau tidak. Tapi dia ingin berubah. Meskipun mereka curiga padanya, dia merasa jauh lebih buruk jika tidak melakukan apa-apa. Dia merasa harus membuktikan sesuatu, harus menunjukkan bahwa dia bukan lagi aib. Dia ingin menunjukkan bahwa dia kuat dan akan menerima penghakiman ayah. Secara harfiah, Patriark berdiri dan memberikan putusannya. Dia meminta Vincent untuk melanjutkan latihannya, tapi kemampuan pedangnya terlalu mirip dengan kemampuan Lore Cajim, dan keluarga Simon akan membuat keributan dan mengatakan bahwa dia sedang dicuri. Tapi mereka tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kemampuan itu milik Raja Iblis kuno, jadi mereka akan berkata begitu. Patriark itu mengucapkan selamat lagi. Dan bertanya apakah dia bisa membantu sesuatu. Protagonis meminta akses ke perpustakaan keluarga. Patriark itu setuju dan juga akan memberinya pedang. Teratai merah darah, itu adalah pedang yang digunakan sendiri oleh Patriark saat masih muda. Pedang itu hampir menjadi bagian dari sejarah keluarga Denka. Yang membuat Julian sangat bahagia. Dia berkata bahwa awalnya dia kecewa karena bukan Raja Roh, tapi dia telah mencapai lebih dari yang pernah dia bayangkan. Dan saat mereka hendak kembali ke kamar, ibu tiri ingin berbicara dengannya. Dia mengira dia sudah berusaha keras dan bangga. Dan karena pencapaiannya, dia harus masuk akademi keluarga merah darah, sesuai dengan adat mereka. Diceritakan bahwa benteng itu adalah akademi pelatihan milik keluarga Denka, dan syarat untuk masuk adalah memenangkan pertemuan pedang sejati dan syarat lainnya adalah mengalahkan iblis tingkat rendah, iblis merah darah. Dan dia memberi nasihat. Tidak ada cara mengalahkan iblis merah darah dengan satu serangan, dan dalam kondisi protagonis saat ini,
Mustahil mengalahkannya. Protagonis menyadari bahwa dia sudah menyukai mereka. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Dia terkejut, mencoba menjelaskan ciri-ciri iblis merah darah, tapi protagonis pergi tanpa bertanya. Dia berada di hadapan seorang seniman bela diri luar biasa, tanpa rasa takut atau ragu. Hatinya berdebar. Dia bertanya apakah Nyonya Servana sedang melihat, karena hari ini putranya telah mengambil langkah besar sebagai seniman bela diri. Adegan berganti, Wilson sedang bernyanyi bahwa dia harus membantu protagonis, dan tiba-tiba mendapat pukulan keras di kepala. Karena mungkin dia sedang merencanakan sesuatu melawan tuan muda itu. Tapi dia menjelaskan bahwa dia sudah berubah. Sekarang dia adalah pelayan yang layak untuk tuan muda itu, dan mengatakan bahwa dia telah melewatkan semua kehebatan protagonis saat ini. Protagonis sedang mencari informasi di perpustakaan, tapi tidak menemukan catatan apapun dari 500 tahun lalu, seolah-olah seseorang sengaja menghapus semua catatan dari masa itu. Julien bertanya apakah dia tahu banyak tentang masa itu. Dan sebenarnya milik siapa dia? Protagonis merasa sudah saatnya memberitahu Julien. Karena dia sudah terbukti sebagai orang yang dapat dipercaya. Tapi dia tidak tahu bagaimana reaksi Julien saat diberitahu bahwa dia adalah iblis. Dev, jadi dia dulu menyuruhnya tenang. Agar saat mendengar namanya tetap tenang. Tapi protagonis. Saat mengucapkan namanya, Julien tidak bisa mendengar karena suara yang sangat mengganggu. Protagonis mencoba mengulangi namanya lagi, tapi suara itu sangat mengganggu Julien. Dan Julien bilang mereka akan membicarakannya lain waktu. Saat itu, protagonis melihat sebuah buku yang mungkin bisa membantunya. Itu adalah novel romantis. Tapi di perpustakaan itu hanya ada rahasia perang, jadi seseorang pasti menyimpan informasi itu dalam format yang berbeda. Buku itu berkata, "Hari itu panas sekali dan aku masuk roda air dalam keadaan telanjang." Hehe, Julien sudah tidak mau membaca lagi, tapi protagonis menemukan bahwa buku itu berisi pelajaran yang dia butuhkan. Berkat itu, protagonis bisa menampilkan ciri khas dengan caranya sendiri. Julien memperingatkan bahwa melakukan itu sangat berbahaya, tapi protagonis ingin mencobanya segera. Dia keluar dari kamar dan terdengar teriakan kegembiraan. Benar bahwa dia telah mengalahkan Raven dan memenangkan kompetisi. Protagonis bertanya pada Julien milik siapa dia, dan namanya Seri. Dia pergi untuk sementara karena masalah keluarga. Dia, yang mengejutkan protagonis, adalah satu-satunya yang memberikan kasih sayang kepada pecundang seperti Vincent. Dia sangat bangga pada protagonis, dan saat itu juga Raiden datang, yang punya sesuatu untuk dikatakan. Keduanya duduk berhadapan. Tanpa berkata apa-apa, dan Raven menghunus pedangnya, membuat protagonis waspada. Mengatakan Seri harus pergi karena bisa berbahaya. Mungkin Raven belum belajar pelajaran, tapi Raven, dengan pedangnya bersandar, datang untuk mengucapkan terima kasih dan mengutip kata-kata, dia memaafkan ketidaksopanannya. Dan memberinya batu ajaibnya. Dia, seperti pengecut, mencoba memperbaiki lengannya dengan mengorbankan ayahnya. Tapi lengannya pulih dan ayahnya kembali damai. Dia telah mendapatkan semuanya kembali, tapi belum bisa membalas apapun. Dia telah mendapatkan semuanya kembali, tapi tidak bisa mengembalikan apapun. Hari itu dia pengecut, tapi dia ingin berhenti menjadi seperti itu. Dan ini adalah yang terbaik yang bisa dia berikan. Dia bersumpah setia tanpa syarat kepada protagonis. Semua orang terkejut, dan protagonis menerima sumpah itu. Raven menyadari bahwa pedang yang dibawa protagonis adalah pedang teratai merah darah. Dan karena itu, dia tidak menyesali sumpahnya dan berterima kasih kepada protagonis. Seri benar-benar bangga dengan semua perubahan yang telah terjadi. Vincent dan Julien mengatakan bahwa sekarang mereka bisa memiliki ciri-ciri berkah Raja Kurcaci dari Raven. Mereka juga memberitahu rencana mereka kepada Raven, yang terdiri dari mendapatkan berkahnya. Melalui sebuah buku yang mereka temukan, Raven harus membimbingnya sementara protagonis bermeditasi. Pada dasarnya, itu adalah mempercayakan hidup kepada Raven. Protagonis mulai. Keduanya menantikan. Raven memberikan petunjuk untuk membentuk simbol yang benar. Protagonis harus fokus pada apa yang dikatakan Raven dan mengendalikan mananya agar terbentuk dengan benar. Julien mengatakan agar tidak terlalu cepat. Pada dasarnya dia sedang melakukan salto maut dari tebing, dan Raven juga mengatakan agar tidak terburu-buru, karena ini sudah cepat. Jadi santai saja, tapi protagonis berpikir bahwa harus berani mengambil risiko dalam bahaya dan maju. Protagonis mencoba membentuk simbol itu, hanya tinggal menghubungkan bagian terakhir aliran mana, tapi Raven berteriak bahwa itu terlalu cepat. Dan protagonis berhasil, tapi koneksi terputus.
Di dimensi lain, ibu tiri dan patriark sedang membicarakan protagonis. Mereka berbicara bahwa protagonis ingin masuk akademi dan harus mengalahkan iblis merah darah dalam waktu kurang dari 6 bulan, tapi patriark memintanya memberitahu Vincent bahwa dia hanya punya 1 bulan untuk mengalahkannya. Kita diperlihatkan Raven menantang protagonis, yang melakukan semuanya terlalu cepat, butuh 6 bulan baginya untuk bisa membuat simbol itu. Julien juga menantangnya, dan protagonis berpikir dia hampir bereinkarnasi lagi. Sang kepala pelayan hampir mengirim pesan dan melihat semuanya hancur. Dan ingin penjelasan. Protagonis mengatakan dia hanya bermeditasi, tapi Seri menyuruhnya jangan berbohong. Kepala pelayan berkata tidak masalah apapun itu. Apapun meditasinya, harus cepat. Patriark telah berbicara, ritual harus selesai dalam waktu kurang dari sebulan. Protagonis percaya itu karena patriark memiliki harapan besar padanya. Sang kepala pelayan besar memintanya untuk berusaha sekuat tenaga. Bahwa dia harus menyelesaikan misi itu dengan pasti. Raven percaya setidaknya akan memakan waktu 2 bulan. Untuk mendapatkan berkah Raja Kurcaci. Seri memintanya untuk tidak mempertaruhkan nyawanya. Dan dia menyadari bahwa Seri memiliki jumlah mana yang melimpah. Semua orang bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang, karena 1 bulan sangat singkat, dan dia berkata pada Raven. Apakah itu sirkuit yang benar dan bahwa dia akan melampaui harapan patriark. 2 minggu kemudian mereka berkumpul untuk memulai manifestasi. Protagonis bertanya apa itu. Raven mengatakan itu adalah berkah Raja Kurcaci. Yang pertama dari ciri pertahanan, penguatan tubuh. Dia berpikir bahwa dia benar-benar melakukannya dan bahkan belum 1 bulan berlalu. Protagonis percaya dengan itu dia sudah bisa mengalahkan iblis merah. Dia berterima kasih pada Raven. Dan memiliki 1 permintaan lagi. 2 hari kemudian, saatnya pergi ke rumah iblis merah. Sang kepala pelayan besar bertanya apakah dia yakin, karena baru 2 minggu berlalu. Dia telah melindungi lebih banyak saudaranya dalam ujian ini dan tidak ada yang gagal, dan anak Servana tidak bisa menjadi yang pertama gagal. Dia memohon agar jangan menantang ujian dengan keberanian yang tidak berdasar, tapi protagonis menenangkannya. Dia berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di dalam kereta dia bertanya, mengapa dia begitu berusaha membantunya, bahwa dia ingat penyalahgunaan anggarannya, mungkin dia melakukan itu untuk memberinya kelemahan yang bisa dimanfaatkan dengan sengaja, tapi jika dia tidak ingin membicarakannya, dia tidak keberatan dan mereka sudah sampai. Dia berkata pada protagonis untuk bersiap. Membuat penghalang mana dan iblis merah langsung muncul. Protagonis meminta kepala pelayan besar untuk mengamati dengan seksama dan melaporkan apa yang akan dia lihat. Iblis merah menyerang. Protagonis tahu lebih baik dari siapapun cara bertarung jarak dekat. Dia berpikir strateginya luar biasa, bahwa tidak ada yang berusia 14 tahun dalam pertarungan pertama mereka. Protagonis tahu sesuatu seperti itu. Dia berpikir bahwa ciri kerdil itu benar-benar luar biasa, dan itulah dasar untuk jalan kemampuan pendekar pedang. Iblis merah sangat agresif. Setelah itu, serangannya akan memiliki banyak celah. Dia bertanya apakah dia sudah melihat apa yang terjadi pada kepala pelayan besar. Tapi dia pikir sebenarnya dia tidak tahu alasan mengapa iblis merah tidak bisa dikalahkan dengan 1 serangan adalah karena dia memiliki kehidupan kedua. Protagonis menghindar dan percaya bahwa itu sama seperti 500 tahun yang lalu. Tapi iblis itu mengejutkannya dengan serangan, dia pikir iblis-iblis itu telah berevolusi dalam kecepatan dan kekuatan, dan itu berbahaya. Kepala pelayan besar ingin campur tangan, tapi intervensinya akan menjadi kegagalan bagi protagonis. Dan dia meminta Lady Servana untuk tidak membiarkan anaknya mati. Kita diceritakan kisah ibu protagonis, dia telah menyelamatkannya. Dan memintanya untuk bergabung dengan kelompoknya, jadi dia bergabung dalam petualangan. Untuk menjadikan keluarga dan legenda. Dia kuat dan cantik. Memiliki kekuatan untuk membuat orang tersenyum. Dia adalah sinar cahaya. Dan ketika Lady Servana meninggal, dia bersumpah untuk melindungi anak itu sampai dia menjadi seniman bela diri yang terhormat. Tapi selama 14 tahun dia melihat bahwa anak itu tidak memiliki masa depan. Dan ketika mulai melihat secercah harapan, dia tidak bisa mati. Berteriak agar berhenti. Protagonis memberi sinyal, Vincent mengandalkannya dan mulai bermeditasi. Raven menggunakan kemampuan pria baja, tapi iblis merah terlalu kuat, lebih dari yang dia duga, mematahkan pedangnya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama,
Dan protagonis mengatakan bahwa dia sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia berterima kasih kepada Raven, tapi kepala pelayan besar percaya bahwa Patriark mungkin tidak setuju bahwa dia menerima bantuan. Dan ini tidak melebihi harapan ayah. Tapi dia mengatakan untuk tenang. Dengan membunuh satu, yang lain akan segera datang. Mencarinya, dan sekarang giliran protagonis. Dia menggunakan batu ajaib dan hanya bisa menggunakan kemampuannya 2 kali, itulah mengapa dia harus bermeditasi agar tubuhnya tahan. Kekhawatiran kepala pelayan besar sia-sia, apa yang dilakukan Vincent luar biasa. Kekhawatiran sang kepala pelayan besar sia-sia, apa yang dilakukan Vincent luar biasa. Julien memintanya untuk beristirahat, karena tubuhnya sudah tidak akan tahan lagi, tapi sang protagonis memutuskan untuk tetap berdiri, dan pada saat itu sebuah lingkaran pemanggilan muncul. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah ujian itu, muncul seorang penjaga artefak tersebut. Sang kepala pelayan besar meminta mereka untuk mundur. Karena itu terlalu berbahaya. Mereka terkejut dengan level bintang ke-7. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya, tapi dia menyadari bahwa dia mengincar bentuk asli dari roh itu dan bahwa para tuan muda sedang dalam bahaya. Dia sempat teralihkan perhatiannya, tapi sang tuan muda, meskipun sudah di batas kemampuannya, masih bisa menyadari bagaimana hal itu mungkin terjadi. Penjaga itu menjaga sebuah peti yang berisi tulang naga yang sudah mati. Mereka percaya itu ditinggalkan oleh pendiri keluarga. Itu adalah harta yang tidak bisa diukur dengan nilai apapun. Dia memintanya untuk mengambilnya, tapi dia berkata bahwa jenis rampasan itu akan menjadi milik keluarga dan dia akan bermasalah jika ada yang mengetahuinya. Tapi dia bilang dia bisa menangani masalah itu, dan sang protagonis membelah tulang itu menjadi 2 dan memberitahunya bahwa dia juga akan menjadi kaki tangannya. Ada patriark dan kepala pelayan besar yang memberitahu bahwa sang protagonis telah mencapai prestasi, dia harus melapor ke akademi. Dan sangat ingin mendengar kisah keberhasilan sang protagonis. Dia bilang itu mengingatkan pada Tuan Muda Raven yang telah dipengaruhi oleh sang protagonis dan membantunya melawan iblis merah tua. Sang patriark percaya bahwa iblis itu terlalu kuat untuknya. Dan dia harus menggunakan trik murahan. Dia memberitahu bahwa setelah itu dia mengalahkan iblis merah tua lain sendirian dan menemukan kerangka naga yang ditinggalkan oleh pendiri, yang dibelah menjadi 2. Dan memberinya bagiannya. Sang patriark berkata bahwa dia melewatkan sesuatu dan menyuruhnya mencoba memecahkan kerangka itu dan itu adalah perintah. Dia mencoba sekali. Mencoba dengan serangan terbaiknya, tapi tidak memberikan efek sama sekali. Dia menjelaskan bahwa harus menjadi pendekar pedang kelas 1 untuk bisa memecahkan kerangka seperti itu. Di adegan lain, Wilson bertanya pada sang protagonis apakah benar dia harus pergi bersamanya ke akademi. Charmesi Seri berkata tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan Tuan Muda sendirian, dan sang protagonis berkata pada Julien jika dia belum menyadari mantera yang mengalir melalui tubuh Seri. Dia pernah melihat aliran serupa 500 tahun yang lalu dia bertanya apa nama keluarganya. Dia berasal dari keluarga Hisli yang bangkrut, sang protagonis. Dia mengerti, keluarga Hisli memiliki teknik yang disebut tubuh magis. Dia bertanya apakah Seri tahu sesuatu tentang leluhur keluarganya. Tapi dia hanya tahu tentang neneknya, yang baru saja meninggal, sang protagonis. Tidak mengerti mengapa keluarga yang begitu kuat bisa bangkrut. Itu bisa saja merupakan ulah keluarga lain. Simon dan Seri memberitahunya bahwa ibu sang protagonis juga seorang Hisli dan mungkin dia tidak tahu karena membicarakannya dilarang, dan Seri mengaku berhutang banyak pada Nona Servana Wilson. Dia juga mengaku berhutang banyak pada ibu sang protagonis, berkat dia. Mereka semua ada di sana. Julien berpikir ibunya luar biasa. Di luar Menshahn, Revan sedang menunggunya. Dia akan berpamitan pada sang protagonis, dia akan meninggalkan rumah untuk bisa menjadi lebih baik. Sang protagonis mengerti dan memintanya satu permintaan terakhir. Apakah dia bisa mencari tahu tentang keluarga Hisli? Dia bilang itu akan sulit, tapi akan mencoba. Mereka berpamitan dan Revan bilang lain kali dia akan lebih kuat. Agar tidak mempermalukannya, setelah itu dia meminta sesuatu pada kepala pelayan besar. Bukan sebagai anak Servana, tapi sebagai Vincent. Selain itu, sampai dia masuk Akademi Charmesi, dia akan melatihnya. Dia bilang dia tidak akan lembek padanya. Di lapangan latihan, dia bilang ciri khasnya tidak akan dia berikan. Sampai dia memberikan luka, dan juga tidak akan menggunakan pedang bulan hitam. Karena dia belum layak menghadapinya, dia punya waktu 5 bulan. Untuk masuk akademi, sang protagonis bilang dia tidak melihat apa yang dia lakukan pada Revan. Bahwa itu bisa menjadi luka permanen, dan kepala pelayan besar bertanya apakah dia mirip dengan Revan. Sang protagonis menyerang secara naluriah. Dia melihat bilah di matanya, dia memiliki tatapan yang bisa membunuh seseorang.
Dia juga tahu jalan pedang, dia juga tahu itu sulit. Jadi dia akan menjadi lawan terbaik, dan dia tahu kalau dia teman pendeta dan bisa dapat bantuan. Kalau sesuatu terjadi pada protagonis, seminggu kemudian. Persiapan serangan protagonis masih terlalu lambat dan itu saja untuk hari ini. Dia melihat pedangnya hampir patah lagi. Dia tidak tahu berapa kali sudah ganti pedang dalam beberapa hari terakhir, jadi harus ke pandai besi. Pandai besinya bernama Hansen, dia tanya kenapa datang jam segini malam-malam. Dia tunjukkan semua pedang yang dipakai selama seminggu. Dia tanya, apakah pernah bertarung dengan binatang bercakar tajam atau prajurit 9 bintang? Atau dengan master pedang? Dia bilang tidak, cuma latihan sama pemuda. Vincent. Dia kaget, apakah maksudnya pangeran jelek? Yang tidak berbakat dan ingin segera bertemu dia. Protagonis. Tanya kenapa mau ketemu jam segini. Dia bilang tidak ada alasan. Kenapa tidak bisa datang? Karena dia yang buat pedang itu. Julian cerita. Dia terkenal, sudah puluhan tahun buat produk berkualitas, tapi diabaikan karena tergiur uang. Protagonis perkenalkan diri dan sambut guru Hansen. Dia tertawa karena dipanggil guru dan minta maaf datang terlambat. Protagonis bilang tidak masalah. Pandai besi pikir dia sangat mirip ayahnya. Dia bilang sudah dengar kabar buruk tentang dia. Tapi ternyata sebaliknya. Dia minta tunjukkan Hongrelon untuk lihat. Bagaimana keadaannya? Karena katanya butuh dia untuk latihan. Tapi dia terkejut, pedang itu seperti baru. Dia tanya. Metode apa yang dipakai untuk melunakkan pedangnya dan apakah bisa dipakai sekarang? Tapi protagonis pikir sudah tidak kuat. Tapi juga tidak mau sia-siakan kesempatan pandai besi lihat pedangnya. Saat itu Seri muncul dan marah karena ini bukan waktu latihan. Diceritakan mereka sangat dekat. Seperti ayah dan anak perempuan, jadi latihan ditunda sampai besok. Keesokan harinya, protagonis sedang latihan dan pandai besi. Tertarik padanya dan ingin buatkan pedang, tapi ada sesuatu yang membuatnya sedih. Tertarik padanya dan ingin membuatkan pedang, tapi ada satu hal yang membuatnya sedih. Untuk membuat pedang terbaik, dia membutuhkan mineral misterius. Yang tidak ditemukan dimanapun. Itu disebut kuila, yang dimiliki oleh protagonis, tapi dia tidak boleh mengatakan apa-apa. Karena hanya ayahnya dan kepala kamar besar yang mengetahuinya, dia berkata itu adalah takdir. Dan dia akan membuat pedang, dan minta waktu 3 minggu. 3 minggu kemudian. Bengkel pandai besi terbakar. Dia percaya sesuatu yang sangat tidak biasa harus terjadi agar itu terjadi. Dia berpikir. Dia bisa memotong api dan pintu sekaligus. Julian mengatakan itu sembrono. Dia berhasil masuk dan menemukan guru Hansen, dan juga berhasil melihat pedang barunya. Dan tampaknya dialah penyebab kebakaran ini, tapi pertama dia harus mengeluarkan gurunya. Tapi keluarannya terhalang, semuanya terbakar. Julian bertanya apakah dia tahu teknik bertahan. Dia mengingat satu, dia berkata pada dirinya sendiri, dia sekarang adalah Vincent Adenka. Tapi juga pernah menjadi David Simon. Julian terkejut. Mereka masih hidup. Pandai besi bertanya bagaimana. Dia bertahan dan bagaimana dia tahu menggunakan teknik Simon, tapi protagonis. Berpikir dia masih bermimpi. Mungkin kepalanya terbentur. Pandai besi berkata mungkin itu benar, karena itu mustahil. Dan ngomong-ngomong, pedangnya sudah siap. Protagonis merasa pedang itu beresonansi dengannya, dan Julian menemukan sesuatu yang aneh. Dia berpikir pendiri meninggalkan tulang lengkap untuk suatu alasan. Jadi dia akan meminta pandai besi apakah bisa membuat pedang lain, yang lebih sempurna, dan kebetulan. Dia memiliki bahan lain. Protagonis meminta maaf. Karena sudah meminta bagian bahan itu, tapi dia tidak keberatan. 14 tahun lalu dia sudah mendapatkan bayaran untuk bahan itu. Hari itu lahir seorang pejuang hebat. Dia berkata akan membuatnya lebih bangga. Bahwa hari ini dia akan belajar semua gerakannya. Dan akan mengalahkannya, tapi dia sudah berkali-kali bilang itu tidak akan semudah itu. Dia menyerang. Dan terkejut pedangnya masih utuh, dan aliran serta kekuatannya berbeda dari sebelumnya. Protagonis mengakui dia sudah jauh lebih kuat. Dan saat itu dia menghilang. Protagonis berpikir dia tidak akan tertipu oleh kecepatannya. Dia hanya harus merasakan mana dari gerakan itu. Setelah itu, protagonis memintanya untuk memegang pedangnya,
Dia tidak ingin kemenangan kosong. Dia memintanya untuk mengambil pedangnya, dia tidak ingin kemenangan yang kosong. Dia bilang dia baru saja melewati garis antara keamanan dan kesombongan, dan dia akan menyesalinya. Tokoh utama bilang dia mengalahkannya dan masih ada 4 bulan sebelum masuk ke Benteng Merah. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalahkannya. Dia menjelaskan bahwa mustahil memotongnya, bahkan dengan pukulan pedang. Tapi dia bisa memotong mananya, jadi dia membagi mananya dengan garis di tanah. Dia tidak percaya ada kemampuan seperti itu dan dia selalu melampaui harapannya. Karena itu, dia akan mengajarkan berkatnya, aliran mana galaksi. Wanderer, tokoh utama, berhasil membuat simbol dengan mananya. Dan seorang gadis es muncul di Benteng Merah atau Akademi. Saat mereka berbicara, dua pria ini menyadari bahwa Vincent akan masuk ke Akademi itu. Yang bagi mereka adalah gangguan. Karena dia tidak punya bakat apapun, jadi sebelum dia masuk Akademi, mereka harus menghentikannya. Julien bertanya apa itu dan mengapa sangat dingin. Tapi tiba-tiba itu menghilang, berkat itu selesai. Julien dan tokoh utama sedang belajar. Mereka pikir Benteng Merah lebih mirip benteng nyata. Daripada sekolah pelatihan, itu terletak di tepi pegunungan keluarga. Simon bilang para pahlawan zaman itu, termasuk Aslan, bertugas sebagai pertahanan di sana. Mereka pikir bisa menemukan lebih banyak harta karun di sana, yang ditinggalkan oleh pendiri. Dan juga ada legenda yang disebut harta buah surgawi. Itu lebih efektif daripada ramuan apapun di dunia itu, bahkan ada desas-desus bahwa salah satunya bisa membangkitkan orang mati, dan ada pohon yang menghasilkan ribuan buah itu. Julien sebelumnya tidak percaya cerita seperti itu, tapi melihat situasinya, itu yang terbaik, karena mereka hanya punya 9 tahun hidup tersisa. Tokoh utama memberitahu bahwa menurut informasi, biaya hidup adalah bagian yang tidak bisa dimasuki keluarga untuk menghindari kecurangan di akademi. Julien bilang jangan khawatir, dia menginvestasikan uangnya di tempat bernama Lasai Torres, di sana ada penyihir bernama Barnelli yang menjadi sponsornya, dan di dunia luar dia dibunuh, dan keduanya yang membaca koran tidak bisa percaya. Julien, terutama warisannya, bilang dia meninggalkan hasil eksperimennya dan mewariskan kepada satu-satunya saudaranya Pagoda Fargon. Dia percaya meskipun mereka lahir dengan nama keluarga yang sama, mereka tidak pernah akur. 4 bulan kemudian, di pegunungan benteng, sang kepala pelayan besar mengatakan bahwa demi alasan keamanan, mereka harus berjalan. Dari tempat itu dia meminta sang protagonis untuk menjaga dirinya dengan baik. Di akademi mereka menyatakan bahwa tamu akan segera datang. Tapi mereka mendapat kabar bahwa ada monster tingkat rendah turun ke desa, dan dia akan pergi ke sana dan mengurus sisanya. Dan dia melarikan diri. Komandan utama harus mengambil alih. Dia melihat sang kepala pelayan besar dan berpikir bahwa sang protagonis tidak boleh terlalu lemah, dan ini adalah kesempatan besar untuk mengujinya. Tahap pertama akan dimulai. Sang protagonis menjelaskan bahwa dia akan senang menerima sambutan mereka. Dia meminta semua orang berlari ke akademi. Dia melompat dengan kecepatan tinggi untuk menarik perhatian harimau putih. Sekarang dia mendapatkan perhatiannya. Tapi dia merasa ada ketidaknyamanan. Harimau putih itu tampak aneh. Dia akan menyerang, tapi muncul harimau putih kedua. Sang protagonis harus naik ke pohon. Dan terkejut melihat ada 18 harimau putih, tapi ada sesuatu yang aneh. Harimau putih tidak pernah bergerombol, jadi itu pasti ilusi. Dan jenis sihir itu punya trik, tidak bisa mengendalikan semuanya. Karena menghabiskan banyak mana, jadi dibiarkan ada alfa sebagai titik koneksi, yang selalu berada di belakang untuk melihat seluruh pemandangan. Sang pemimpin terkejut, karena dia bisa menggunakan teknik langkah salju dan sampai ke lokasi alfa. Pedang itu sekarang memiliki kemampuan menyerap. Kemampuan berkah, itu kombinasi yang sempurna. Dia tidak hanya mengalahkan monster, tapi juga memutus sirkuit mana mereka. Dia punya pengetahuan mendalam tentang sihir, tidak seperti yang mereka katakan membuka pintu dan mengumumkan sambutan mereka. Dia memperkenalkan diri, dia adalah Fargon Julien. Dia sudah pasrah dengan uangnya. Tapi juga ada sistem wali di akademi itu. Dan uang yang dia investasikan akan dia dapatkan kembali. Di sini dijelaskan bagaimana akademi itu. Di akademi itu ada banyak anak dari berbagai keluarga, para instruktur, pendeta, prajurit, dan banyak lainnya. Akan menjadi asisten yang menemani mereka. Dia akan menjalani kehidupan kelompok di asramanya. Dan tinggal di sana berarti menjadi kadet, dan semua kadet akan mengikuti ujian kenaikan pangkat 2 kali setahun. Mulai dari level 9,
Level-level ada dari level 9 sampai level 1, dan ketika mencapai level 1 dan lulus ujiannya, dia akan diakui sebagai seorang pejuang sejati dan akan lulus dari benteng. Protagonis berpikir bahwa dia harus lulus secepat mungkin. Karena dalam 4,5 tahun dia harus menemukan obat untuk mencegah kematiannya. Dia telah sampai di gedungnya, para asisten tinggal di lantai pertama, dan Vincent akan tinggal di lantai 3, di kamar nomor 5 dari benteng merah. Di asrama ada suasana ketakutan, dan di belakang protagonis muncul Marlon. Selain itu, Julie memberitahunya bahwa dia adalah makhluk paling menyebalkan yang bahkan membuatnya makan sampah. Protagonis mengingatnya. Dia adalah tipe orang yang hidupnya didedikasikan untuk mengintimidasi orang dengan kekuatannya. Karena itu mereka bertindak seperti itu. Dia pikir dia harus sedikit memarahinya. Julien berpikir itu terlalu sedikit, harus menghancurkannya. Protagonis menyapa dan berpikir bahwa sudah lama sejak dia meninggalkan kampung halamannya. Dan tidak percaya bahwa dia masih di level 9. Marlon meminta Zissen yang telah mendidik Tuan Muda Vincent dengan buruk, dan jika dia tidak menghormatinya lagi, dia akan memukulinya. Vincent merasa sikapnya menjijikan dan memukulnya. Marlon berpikir dia harus mengingatkan rasa hormat kepadanya, tapi protagonis menghindar dan dengan sebuah manuver, menjatuhkannya ke tanah. Biarkan semua dengar. Satu-satunya ketakutan yang diperbolehkan adalah ketakutan karena kekaguman. Marlon sangat marah, bagaimana berani mencoba mengalahkannya. Di sebuah desa dekat benteng, ada kapten yang telah ditawari beberapa minuman. Karena mengalahkan monster, dan muncul kepala Bargon yang mengatakan bahwa dia memang butuh minuman. Mereka berbicara bahwa protagonis tidak seperti yang mereka tahu, dan tiba-tiba ada panggilan yang mengatakan bahwa Marlon dan Vincent telah meminta konfrontasi. Bron, instruktur asrama level 9, meminta maaf. Tapi dia tidak punya pilihan selain menerima. Semua sudah siap. Dan kepala berharap mereka bertarung dengan kehormatan. Protagonis menghunus pedangnya. Marlon berpikir pedang itu palsu dari ayahnya dan bertaruh tangan kanannya bahwa dia akan menyerah padanya. Protagonis mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab atas kata-katanya. Marlon menggunakan intimidasi. Itu adalah sifat yang menimbulkan ketakutan pada lawan. Tapi protagonis percaya bahwa seorang pembawa pedang tidak boleh takut pada lawan lain. Marlon tidak mengerti mengapa protagonis tidak terpengaruh. Tapi mungkin karena dia jauh, jadi dalam kasus itu dia akan menggunakan pedangnya. Dia bertanya dari mana protagonis muncul. Dia menendangnya dan segera menyerang dengan pedangnya. Muncul karakter bernama Selvira dan berkata bahwa protagonis bertarung sangat baik, tapi Marlon belum kalah. Intimidasi bukan satu-satunya sifat yang dia miliki, dia memiliki berkat yang sangat langka. Salah satu dewa terkuat yang mengendalikan listrik, yaitu raksasa petir. Julien tidak mengerti, karena sebelumnya dia hanya memiliki kemampuan ketakutan. Tapi dia hanya menyembunyikannya, tidak perlu menunjukkannya. Protagonis marah, tidak menggunakan kekuatannya menginjak-injak usaha orang lain. Itu adalah aib. Marlon menjawab agar dia jangan terlalu sombong. Hanya karena memiliki pedang palsu. Marlon mulai kehilangan kendali. Selvira dalam bahaya, Kepala Brown menyelamatkannya dan memberi perintah kepada semua orang untuk evakuasi. Marlon berteriak pada protagonis agar berhenti berlari. Protagonis sudah di batasnya dan kepala membuat penghalang mana untuk menenangkan kehancuran, tapi ini mengurangi ruang gerak protagonis. Pertarungan menjadi sedikit lebih rumit. Protagonis dalam kesulitan, tapi dia mendengar suara yang mengatakan dia bisa memotong lebih banyak hal dan agar percaya padanya. Marlon mengepung protagonis, tapi dia menyerang penghalang. Dan serangan Marlon menyebabkan longsoran batu yang membuatnya terperangkap. Dia mengatakan bahwa Marlon harus menepati kata-katanya dan memotong lengannya. Komandan dan kepala terkejut, penghalang yang dibuat berada di tingkat yang sangat berbeda. Penghalang itu memiliki beberapa mantra. Tapi serangan sederhana menghancurkannya. Wilson muncul dengan seorang pendeta bertanya. Milik siapa pelat level 2 itu? Protagonis mengatakan itu miliknya. Dan memohon agar lengannya disembuhkan. Marlon berteriak putus asa. Bahwa semua itu adalah rencananya dan dia akan menyembuhkan lengannya. Tapi protagonis berpikir bahwa dia sudah mengucapkan janji, jadi mungkin tidak begitu ide bagus untuk menyembuhkan lengannya. Karena mereka bisa kehilangan kehormatan keluarga,
Lebih banyak orang datang dan bertanya lagi. Menyembuhkan lengannya atau mengembalikan kehormatan? Tapi dia tidak berhasil mendengarnya dan meminta untuk diulang. Marlon tidak peduli dengan kehormatan keluarga, jadi tolong perbaiki lengannya, si Zen. Dia ingin menjadi seperti protagonis. Elvira berpikir jika melihatnya. Dengan seksama, dia sangat tampan. Marlon masih sangat marah. Lapar akan balas dendam dan percaya bahwa masih saatnya memberi pelajaran. Tapi kepala komandan menghentikannya. Seminggu kemudian, protagonis dan kepala komandan sedang berbicara. Mereka mengobrol sangat lama. Tapi singkatnya, protagonis menyampaikan belasungkawa atas saudara perempuannya, dan bahwa dia telah berinvestasi padanya. Dia tahu bagaimana perasaannya, karena dia mengenal. Ceritanya, bahwa dia adalah anak tanpa bakat, tertekan oleh orang lain, dan mengalami banyak kesulitan saat kecil, di bawah bayang-bayang besar saudara perempuannya. Tapi dia menyuruhnya diam, bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya, bahwa dia akan menghancurkan menara yang merusak hidupnya. Namun, protagonis mengatakan bahwa dia sangat mengerti perasaan itu. Dia juga hanya ingin balas dendam, tapi menyadari bahwa yang dia inginkan hanyalah pengakuan dan cinta dari keluarganya. Kepala komandan tidak pernah berpikir akan mendengar nasihat hidup dari seseorang berumur 15 tahun, tapi itu sangat berarti baginya. Dia bilang jangan khawatir. Dia akan menjadi pelindungnya di benteng seumur hidup. Julian sangat senang, dia telah mendapatkan kembali uangnya. Kita beralih ke perspektif Marlon, yang sangat marah. Masih ingin membunuh protagonis, ketika sebuah suara muncul padanya. Itu adalah roh jahat yang bertanya apakah dia ingin membunuhnya. Dan akan membantunya. Di dimensi lain, ada dua orang ini memberi selamat kepada protagonis karena telah menang. Dia adalah kadet dari wakil komandan level 9. Dia memiliki kemampuan melihat karakteristik. Dia bisa menyentuh orang dan menyadari bahwa protagonis tidak punya batas, tapi dia tidak suka cara salam protagonis yang sedang menganalisisnya. Itu adalah ketidaksopanan, dan Selvira semakin terkejut. Bahkan para instruktur pun tidak bisa menemukannya pada pertama kali. Mereka memberitahu protagonis bahwa dilarang berkeliaran di malam hari dan dia bisa bertemu dengan roh jahat Daven. Protagonis meminta lebih banyak informasi tentang itu, membuat Selvira dan si Sensei tersipu. Dia memberitahu mereka bahwa itu adalah roh yang membuat kontrak dengan orang. Saat kembali ke kamar, protagonis menyadari bahwa Marlon tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian, si Sensei sedang berjaga di luar, tapi dia mendengar sesuatu. Dia bertanya siapa yang di sana dan lengannya terputus. Pembuat ini memang punya kebiasaan memotong lengan semua orang. Itu Marlon, dan dia sangat kuat. Sekarang dia memiliki kekuatan roh jahat dan hanya menginginkan satu hal. Balas dendam terhadap Vincent. Dia bilang tidak takut, tapi Marlon menangkap lehernya dan bilang dia akan dieksekusi. Tapi serangan. Penyelamat datang membantunya, itu adalah instruktur Bron, yang berkata. Serangannya sama sekali tidak berhasil dan suruh dia membunyikan lonceng darurat. Mereka memberitahu protagonis bahwa itu adalah alarm darurat. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia bilang ke Selvira bahwa si Sensei mungkin dalam bahaya dan mencium bau darah. Dia berteriak agar semua orang mengikutinya. Dia bertanya pada Selvira apakah ada pertahanan yang bisa mereka gunakan. Dia hanya tahu satu yang bisa berhasil, namun, pelatihan itu harus ada instruktur, karena tidak ada dari mereka yang bisa menahan beban mana. Mereka keluar dan melihat pemandangan mengerikan, instruktur Bron tergeletak di tanah penuh darah. Marlon bilang dia menemukannya dan menyerangnya. Protagonis berhasil bereaksi dan bilang akan menunjukkan kekuatan sejati seorang raja. Protagonis berteriak, kita bersama. Jangan takut dan keluarkan pedang kalian. Dia berpikir mungkin tidak bisa melawan Brandon sendirian, tapi saat itu dia tidak sendiri. Dia harus membeli waktu sebanyak mungkin. Sampai komandan datang dan mereka akan membuat pertahanan segitiga. Selva mengulangi bahwa dia tidak bisa, bahwa setidaknya mereka membutuhkan satu orang kelas 5, dan protagonis menyatakan bahwa dia akan melakukannya. Dia akan berada di tengah. Tapi itu omong kosong, tidak masuk akal, dia tidak punya banyak mana. Apalagi bintang 5, dia akan pingsan segera setelah mengaktifkan pertahanan segitiga. Tapi protagonis menyatakan bahwa saat itu dia harus bertindak seperti kadet. Perwakilan Selvira, dan menggunakan penilaiannya untuk melindungi semua orang. Dia berteriak agar membentuk pertahanan segitiga, dan pusatnya adalah Vincent. Julian mengatakan mereka harus melarikan diri. Melarikan diri adalah pilihan.
Tapi jika protagonis melakukan itu, semua yang ada di belakangnya akan mati. Aktifkan formasi. Mana protagonis cepat habis. Tapi dia harus bertahan, tidak boleh ragu. Marlon menyerang, dia pikir itu konyol, bajingan itu mampu menahan penghalang formasi, tapi dia akan lihat apakah dia bisa menahan serangan ini. Protagonis dan murid-murid menyadari kekuatan besar yang dimiliki Marlon. Sekarang mereka merasa sangat takut, ketakutan besar, mereka merasa terpojok, dan protagonis berteriak, jangan takut, ketakutan adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki seorang pejuang yang tidak takut pada pria yang telah mengkhianati kehormatannya. Elvira percaya dia tidak mungkin berumur 14 tahun, dia menahan mana dan memimpin tanpa kehilangan kendali. Dia mengesankan, mereka sadar kembali. Semangat mereka membumbung tinggi, dengan kepercayaan. Berkat protagonis, yang mengalahkan Marlon, dan bahwa para senior akan segera datang. Dan waktu ada di pihak mereka, jika menyerah. Sekarang, mereka akan menghindari yang terburuk, tapi Marlon sudah bertekad. Satu-satunya yang dia inginkan adalah melihat mereka mati. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya jika perlu. Dengan serangan terakhir itu, satu orang terluka. Artinya penghalang itu kehilangan satu anggota, yang membuatnya sangat lemah. Itu adalah kesempatan sempurna bagi Marlon untuk membunuh protagonis. Tapi penghalang itu tidak pecah. Itu adalah Cisen yang pincang, yang meski berdarah berani mendukung protagonis dan mengulangi pada Marlon bahwa dia tidak takut padanya. Marlon berteriak pada mereka agar menyerah, energi protagonis sudah hampir habis, dia tidak akan tahan lama lagi. Dan dia menyadari bahwa dia bisa melihat arah pedangnya. Dia sangat ragu, dia tidak punya mana untuk memotong atau tidak memotong, dan tidak ada alternatif lain. Perisai itu mulai pecah, jadi Vincent akan menyerang dengan kombinasi anggar, tapi serangannya sangat dangkal. Vincent sedang dalam masalah, serangan langsung mengenai tangan kirinya. Yang sudah terluka, tapi dia tetap menyerang Marlon. Dia berteriak apakah dia pikir kali ini akan mengalahkannya dengan membakar tangannya dan melepaskan pedangnya. Protagonis berpikir bahwa di kehidupan terakhirnya dia tidak punya kesempatan itu. Dan dia memegang pedang dengan tangan kanannya, menyerang dan memotong lengan Marlon. Marlon masih dalam pertarungan, roh jahat sudah pergi. Protagonis telah memutuskan koneksi spiritual, tapi dia masih bisa terus bertarung. Marlon berteriak bahwa dia pasti akan menghancurkannya menjadi 1000 potong. Dan protagonis tidak bisa bergerak, dia kehabisan mana, dia kalah, tapi komandan utama yang menyelamatkannya. Dan Marlon dibekukan dan dikurung sementara. Gadis berambut merah bertanya apakah itu Vincent. Adenca sudah banyak mendengar tentang dia, tapi protagonis terlalu terluka untuk bicara. Dia sangat bangga padanya, hari ini dia menyelamatkan banyak orang. Protagonis kehilangan kesadaran. Dia berpindah ke ruangan penuh cermin, di mana Julien menantangnya dengan berlebihan. Karena gara-gara dia hampir mati. Keduanya tidak tahu di mana mereka. Mereka curiga itu mungkin pikiran Marlon. Mereka melihat kenangan dia dan komandan utama yang mengatakan harus berusaha melakukan ritual sekarang juga, dan protagonis merasakan aura menyeramkan. Tidak ada apa-apa di sekelilingnya, hanya kegelapan. Ibunya muncul. Mengatakan kalau tidak, dia bisa mati. Dia juga melihat gurunya, temannya, dan Arslan. Dan juga merasakan tusukan dari Cajin. Dia mengingat hidupnya di penjara. Arslan kecil muncul. Aku akan berjuang demi kehormatan saudaraku, tidak peduli berapa lama, dan Arslan dewasa berkata. Arslan adalah Julien, tapi protagonis tidak bisa mendengarnya. Arslan berkata lagi. Sampai jumpa, saudara, dalam 500 tahun. Protagonis terbangun sambil berteriak. Dia bertanya-tanya apakah Arslan datang menjenguknya sebelum dia mati. Wilson dan Sherry menangis terseduh-seduh. Mereka sangat bahagia protagonis bangun, dan protagonis berterima kasih atas perhatian mereka. Sang komandan menyesal telah mengganggu momen itu, dia adalah Arkakebel. Dia datang untuk menanyakan kepada protagonis apakah dia ingin bertarung. Melawan keluarga Simon, pertarungan ini akan berlangsung di pertemuan pertukaran persahabatan. Yang merupakan awal dari seni bela diri dan keturunan langsung keluarga tersebut. Denka dan keturunan langsung keluarga Simon ikut bertarung. Ini adalah acara besar sehingga kedua patriark keluarga datang untuk menyaksikannya, dan tahun ini diputuskan bahwa pertukaran persahabatan
Akan diadakan di Benteng Merah. Dengan kata lain, Vincent dan seseorang dari Simon akan bertarung di benteng itu. Protagonis bertanya mengapa dia yang dipanggil. Dia memberitahu bahwa Marlon akan melawan keluarga Simon, tapi sekarang keadaannya menjadi seperti ini, dia satu-satunya dari keluarga Denkayang. Memiliki usia dan kemampuan yang sama, dia akan melawan anak ketujuh. Gonja Simon, seorang jenius yang bahkan bisa mendengar suara serangan berikutnya. Baik publik maupun Marlon sendiri tidak mengira mereka bisa memiliki kesempatan menang. Sebenarnya, mereka juga tidak terlalu percaya pada protagonis. Itu hanya untuk memenuhi kewajiban dan agar dia mendapatkan pengalaman. Tapi protagonis berkata tidak, itu bertentangan dengan prinsip keluarga. Denka dan Patriar masuk bertanya apakah dia bisa bertanggung jawab atas ucapannya. Dan protagonis berjanji pasti. Dia akan menang dan kembali. Dia bilang itu sikap yang bagus dan tidak sabar. Untuk melihat hasilnya, Patriark dan Arka pergi. Dia memberitahu bahwa dia akan memberi hadiah kepada Vincent. Karena penampilannya dan menyelamatkan teman-temannya, dan akan mengukir nama Vincent di batu nisan merah, dia sendiri. Dia tidak bisa percaya itu. Dijelaskan bahwa di benteng ada monumen raksasa. Dengan nama para pahlawan Adenca, hanya mereka yang mencapai prestasi besar yang akan meninggalkan nama mereka di batu nisan merah itu, dan mereka akan bertemu dalam 3 hari. Protagonis berpikir tentang acara pertukaran persahabatan, misinya adalah mengalahkan keluarga Simon. Suatu hari keluarga itu harus dikalahkan oleh pedangnya. Jadi, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat di level mana dia berada. Keluarga Simon saat itu, tapi dia bertanya kepada Julian apakah dia tahu sesuatu tentang pangeran ke-6 dari keluarga Simon. Dia hanya tahu bahwa dia adalah pangeran dengan potensi besar. Dia dipuji oleh banyak orang, karena telah menerima pendidikan tingkat tinggi. Dia akan memiliki setidaknya 3 bintang yang benar-benar matang. Tokoh utama menyimpulkan bahwa, bagaimanapun juga, perbedaan kekuatan sangat besar dan dia tidak bisa beristirahat. Pertama-tama dia harus menggerakkan tubuhnya. Julian berteriak agar dia menjaga tubuhnya. Tokoh utama berpikir bahwa dia harus mempersiapkan mental untuk menang, dan datang seorang teman lama, itu Raven, yang datang mengunjunginya karena pekerjaan yang diberikan menemukan informasi tertentu untuk memulai. Dia belum tahu apa-apa, tapi pernah bertanya kepada ayahnya dan dia mengungkapkan seluruh kebenaran, karena dia akan menjadi penerusnya. Suatu hari nanti dan mengikuti dia melalui pintu itu, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk masuk. Keluarga Denka adalah kisah Denka yang belum terungkap ke dunia. Dia menemukan sebuah buku dari Isli, tapi hanya bisa menunjukkannya ketika dia mewarisi posisi ayahnya. Tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tokoh utama sangat berterima kasih. Karena ada catatan dari 500 tahun yang lalu, dan mungkin juga ada catatan yang mengungkapkan ketidakbersalahannya dan Raven sangat membantu. Dia berterima kasih. Lagi, Raven masih punya sesuatu untuk diserahkan, pandai besi. Punya pesan untuknya. Dia menemukan bahwa mustahil membuat pedang yang diminta, tapi dengan tulang yang diberikannya mungkin membuat palu. Tokoh utama berpikir jika dia punya lebih banyak tulang bisa dibuat pedang sempurna, tapi karena tidak punya, dia meminta agar dibuatkan palu tulang. Mereka berpisah dan tokoh utama mengucapkan terima kasih karena sudah datang menemuinya. Bagi tokoh utama terbuka, kemungkinan itu adalah awal bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi apa yang akan datang sekarang dan bahwa dia harus memenangkan pertarungan melawan pangeran ke-6 Simon. Julian mengatakan itu sangat sulit, karena Marlon memiliki berkat petir dan bahkan dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi jika dia mendapatkan berkat Raja Raksasa Petir, mungkin sang protagonis punya kesempatan, dia pikir itu mustahil untuk didapatkan. Julian bilang dia ingat pernah melihatnya saat menunjukkannya dalam ingatannya. Dan ingatan manusia cukup bodoh, tapi ingatan dewa bisa mengingatnya, dia menunjukkan aliran mana. Sedikit jeda untuk bilang, kalau kalian suka konten seperti ini, beri like dan subscribe. Mari lanjutkan videonya. Sang protagonis bersemangat dan bertanya kenapa tidak bilang dari tadi. Julian pikir itu bisa membahayakan tubuhnya. Mana petir adalah yang paling destruktif dari semua elemen. Selain itu, aliran raksasa petir adalah level tertinggi di antara mereka. Kalau dia coba, tubuhnya sekarang akan kolaps, dia bilang harus tidur minimal 9 jam dan melarang olahraga. Dan kalau tidak jaga diri, dia tidak akan bilang apa-apa tentang aliran mana. 3 hari kemudian, di Benteng Merah, si berambut merah bilang ke protagonis bahwa semua markas akan datang ke upacara, karena menaruh nama di mural itu sesuatu yang unik. Semua level hadir. Ada level 2, level 3, level 4, level 5, level 6,
dan level 7. Semua dipimpin oleh saudara-saudara Vincent. Semua terlihat hebat, tapi khususnya perwakilan kelas 1, Putri Gena, yang hanya dengan berdiri saja, membuat protagonis merinding. Juga ada yang level 9, yang membuat Vincent sangat senang. Dan semua terkejut, karena patriar itu sendiri yang akan mengukir nama. Dia bilang pada semua bahwa penghargaan ini didapat dengan bangga. Dan mulai mengukir nama dengan mana. Dia bilang ke protagonis jangan lupa, namanya adalah Vincent Adenka. Lalu, Vincent sedang bermeditasi. Mencoba menghubungkan titik-titik mana, tapi Julien tidak bisa fokus. Karena dia sangat bahagia, ini sangat penting baginya. Ayahnya sudah mengakuinya. Sang protagonis bilang juga diberitahu bahwa dia akan menang duel. Dan mereka butuh raksasa petir untuk melewati ekspektasi itu. Julien bilang dia akan bekerja keras. Setelah beberapa kali mencoba, raksasa petir muncul, tapi sang protagonis. Dia sedang menderita, pikirannya tidak terkendali. Raksasa petir berbicara, lucu melihat manusia dengan kepercayaan diri sebesar itu. Sebelumnya ada orang seperti dia, ia membangkitkan perlindungan ilahi dan memanggilnya. Jadi dia memberkati, tapi sang protagonis menyerap mana seperti kapas, dan dengan cara itu, dia akan mati. Untuk menyelamatkannya, Julien harus menghentikan aliran, tapi jika dia melakukannya, raksasa petir tidak akan memberkatinya lagi. Raksasa itu menyatakan hanya ada dua pilihan. Mati atau menerima berkatnya. Dia berteriak pada protagonis bahwa jika berhenti sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan perlindungan ilahi, agar dia mengendalikan energi mental dan mempertahankannya dalam tubuh. Ketika tahap itu benar-benar selesai, perlindungannya akan menjadi miliknya. Julien tidak bisa tinggal diam. Meskipun jiwanya lemah, dia harus melindungi hati protagonis. Dia melakukannya, tapi kekuatan petir sangat kuat, bukan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Hati protagonis penuh dengan energi. Julien memintanya bertahan sedikit lagi, jika hatinya meledak. Itu akan menjadi akhir bagi keduanya. Julien telah menggunakan terlalu banyak energi dan mulai menghilang. Dia tidak ingin mati, dan protagonis jatuh ke tanah. Julien berteriak. Dengan putus asa agar seseorang menolongnya, dan muncul seorang pendeta dari benteng. Yang bisa mendengar Julien karena dia adalah dewa kecil. Dia menjelaskan bahwa dia harus segera menyembuhkan saudaranya dan dia akan memblokir petir agar dia bisa mendekat. Julien memblokir semua petir dengan sebuah penghalang, dia siap bertahan, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Di dimensi lain ada komandan dan seri yang bertanya apakah dia sudah memikirkan tawaran untuk belajar sihir, dan dia berkata iya, dia siap belajar sihir. Dia, saat menyelamatkannya, merasakan seluruh mana darinya. Dia belum pernah mengajarkan sihir pada siapapun dan tahu metodenya tidak terbaik. Tapi dia juga akan berusaha, dan dia akan mencoba memberikan yang terbaik. Dia akan berusaha agar bisa melindungi protagonis, dan tiba-tiba mereka merasakan ledakan. Itu protagonis yang berlutut berpikir bahwa sekarang dia punya kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Kemudian, Seri meminta izin untuk belajar sihir. Julien, semuanya hilang, dia bilang itu adalah kesempatan besar. Dan dia setuju. Seri bilang agar dia berusaha sekuat tenaga. Vincent bertanya kepada komandan bahwa, sekarang setelah dipikir-pikir, dia satu-satunya yang tidak punya guru yang mengajarinya. Teknik keluarga Dengka di benteng, dan sekarang harus mengerahkan seluruh energinya dalam acara pertukaran. Dia bertanya di mana. Gurunya di akademi. Dia bilang, kau ngomong apa? Bahwa setiap murid seharusnya membawa gurunya sendiri. Para tetua keluarga biasanya menyediakan satu, tapi Julien bilang di keluarga itu tidak ada tetua yang mendukungnya. Dia mengirim surat ke kepala pelayan besar agar diserahkan ke patriark. Patriark membacanya dan bilang Vincent butuh guru. Dia juga bilang Vincent mendapat restu dari raksasa petir. Dia bertanya apakah tidak ada siapapun di keluarga dan apakah dia bisa melatihnya, tapi dia menolak. Karena dia tidak memakai teknik keluarga Dengka, tapi dia tahu orang yang tepat untuk posisi itu. Dia adalah pria kuat yang menggunakan kemampuan keluarga Dengka dan juga memiliki raksasa petir. Dia dipindahkan posisinya. Bisa jadi gurunya dan dia akan membujuknya. Kapten Skuad Pedang Putih Merlin sedang mengingat bahwa sudah beberapa bulan sejak Vincent pergi. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Vincent. Muncul kepala pelayan besar yang telah meminta pertemuan untuk menawarkan posisi baru di institut pelatihan Benteng Merah. Dia minta maaf, tapi akan menolak. Dia bilang, ingin dia mengajar seseorang yang spesial. Itu adalah anak yang tidak berguna,
Vincent, yang masih sangat muda dan tidak didukung oleh para tetua. Kemungkinan dia menjadi kepala keluarga. Rendah dan tidak punya sponsor lain, tapi ada satu hal lagi, dia mendapatkan raksasa petir. Dia benar-benar tertarik. Tapi ada beberapa alasan kenapa tidak bisa. Dia sudah menjadi perhatian para tetua. Didorong ke sana kemari dan juga diminta menjadi guru seseorang. Bahwa para tua tidak mendukung, lalu sang kepala pelayan besar melihat bahwa dia tidak menerima, membuat taruhan, segera akan ada kompetisi antar para pangeran, dan jika Pangeran Vincent menang, dia harus menjadi gurunya. Beberapa hari kemudian, protagonis berpikir bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus mengendalikan kekuatan petir, tapi tidak berhasil mengendalikannya. Julien percaya bahwa dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Protagonis mengingat surat dari kepala pelayan besar yang mengatakan agar memaafkannya, karena dia tidak bisa menemukan guru yang tepat untuknya. Pilihan pertamanya menolak, dan Dewan Para Tua tidak ingin dia menghalangi rencana suksesi yang sudah mereka rencanakan. Mereka menjelaskan bahwa Dewan Para Tua ada untuk mengendalikan kekuatan kepala keluarga. Jadi bahkan mereka pun sulit untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu dia harus berjuang sendiri. Dalam pertukaran itu, Julien percaya bahwa dia bisa menggunakan kemampuan keluarga Simon, tapi dia tidak bisa. Karena jika menggunakan teknik itu di depan umum, akan terjadi keributan. Kemudian, di wilayah Simon, di kastilnya ada lawannya, yang berdiri di depan seekor harimau putih. Mereka memberitahunya bahwa lawannya adalah anak ketujuh dari keluarga Dengka, yang disebut tidak berguna. Vincent Adenca, semua orang berharap dia menang, jadi dia harus membuatnya menderita. Segala jenis penghinaan, orang-orang ingin kemenangan telak. Dia menyatakan bahwa dia akan memberikan apa yang dunia inginkan. Dan dunia tahu bahwa dia adalah makhluk yang lebih unggul. Memotong harimau putih itu menjadi potongan-potongan. Kembali di akademi. Silvera berlari untuk memberikan hadiah kepada protagonis, dan saat masuk ke kamar, terjadi benturan tangan besar yang menyebar. Dia belum pernah melihat kemampuan itu sebelumnya. Protagonis bertanya apa yang terjadi. Dia menunjukkan hadiahnya, itu adalah rekaman lawannya. Dia berterima kasih. Yang membuat Silvera tersipu, tapi dia memperingatkan agar berhati-hati dengan bagian terakhir. Karena sangat kejam saat menunjukkan pertarungan itu. Protagonis menyadari bahwa, baik dari penampilan maupun pertarungan, dia identik dengan Cajin, bahkan rivalnya mengakui kekalahannya. Tapi dia tidak berhenti, dia sama seperti Cajin dalam segala hal. Bahkan kebiasaan terkecil pun harus diketahui oleh protagonis. Kemudian, dalam pertemuan upacara pertukaran persahabatan, dijelaskan bahwa acara ini akan memiliki 3 tahap. Bagian pertama adalah pencarian harta karun untuk menemukan peti. Di dalam sebuah penjara sihir, tahap kedua adalah perang. Penaklukan untuk menundukkan monster yang ditangkap. Terakhir, akan ada konfrontasi tatap muka, dan itu akan menjadi acara puncak terakhir untuk pertukaran persahabatan. Hal pertama yang harus mereka putuskan adalah monster apa yang akan ada di tingkat pertama. Komandan mengusulkan 2 monster yang cocok untuk tingkat itu, tapi orang-orang ini mengusulkan 2 monster yang sangat kuat. Monster tingkat 5 pun akan kesulitan. Dan kenapa mereka begitu bersemangat? Karena ini adalah acara yang diadakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dan penonton akan terhibur oleh tingkat kesulitannya. Keduanya hampir bertengkar. Tapi pembawa acara memutuskan masalah itu dengan voting, angkat tangan bagi yang setuju dengan hiburan, dan semua mengangkat tangan, dengan mayoritas suara. Siapkanlah binatang raksasa, binatang Furaj tua. Sehari sebelum acara, keduanya sedang bekerja, berkomentar bahwa semua penyihir bersekongkol, tapi jika Vincent menang, dia akan memberi pelajaran. Dia merasa seperti salah dengar, dia mengingatkan bahwa kemungkinan Vincent menang hanya 10%, tapi meskipun begitu, keduanya percaya pada protagonis. Pada hari pertukaran persahabatan, semua wartawan berpikir bahwa jika dia adalah pengganti Marlon, bahkan untuk keluarga kelas bawah Adenka, itu adalah aib. Pangeran dari keluarga Simons juga datang, yang sangat senang bertemu dengan Vincent. Prolog menyapa dan juga sangat senang bertemu dengannya. Vincent berpikir itu tidak terlalu buruk, tapi ada sesuatu yang aneh. Itu adalah senyum yang sangat menyeramkan. Pangeran Simons memintanya, tolong tunjukkan apa yang bisa dilakukan keluarganya. Komentar itu merendahkan keluarga Dengka, tapi protagonis menjawab bahwa semoga dia juga bisa menunjukkan kemampuannya. Semua terkejut,
protagonis tidak mau diintimidasi. Dia hanya berpikir untuk menang di panggung pertukaran persahabatan. Semua sangat bersemangat, kebanyakan mendukung Pangeran Saimer. Mereka menjelaskan bahwa pintu nomor 1 akan segera dimulai. Di pintu nomor 1 akan diadakan pencarian harta karun, di mana kedua peserta akan masuk ke ruang yang dibuat dengan seni sihir, di mana mereka harus menemukan sebuah kotak seperti itu. Namun, ada mantra sihir di ruang itu, yang memunculkan monster, dan di dalamnya, sebagai penjaga, ada raksasa Furaj tua. Kedua peserta dapat memilih 2 kadet tingkat 9, yang akan menemani mereka dalam ujian. Gadis berambut merah berkata bahwa dia pasti harus memilih Selphira, yang terbaik, tapi protagonis. Punya rencana lain dan memilih Chisen dan kadet Harmon. Semua yang hadir terkejut, karena kedua kadet itu mendapat nilai terendah di tingkat 9. Stadion dipenuhi komentar negatif, mereka pikir itu akan jadi alasan kekalahannya. Tapi sebaliknya, dia memilih mereka untuk menghindari. Memberi alasan pada Simon, dan yang kedua punya rencana. Berkat Selphira dan Pangeran, Simon akan berusaha sempurna. Memilih kadet pertama dan kedua dengan nilai terbaik. Protagonis tahu itu, panggung sudah condong sejak awal untuk Pangeran Simon. Jadi dia tidak bisa memberi alasan. Saat kalah nanti, penyihir tidak mengerti apa maksud protagonis. Dan tahap pertama, pencarian harta karun, telah dimulai. Sang Pangeran berkata apakah mereka bisa berjalan sedikit lebih jauh darinya, dan tidak ikut campur dalam ujian. Semua menantikan kemunculan monster. Sekutu protagonis tidak menghakimi keputusannya. Tapi mereka ragu apakah benar-benar bisa membantu. Dia bilang jangan khawatir. Yang dia butuhkan hanyalah prajurit yang telah mengalahkan ketakutan mereka. Serangan mendadak datang, itu raksasa. Mereka bertanya-tanya di mana Vincent, dia sedang di udara. Menyerang raksasa, dia berteriak bahwa peti harta karun pasti dekat. Mereka akan melanjutkan rencana dan sang protagonis akan mengambil peti itu. Menarik perhatian monster, yang bereaksi terhadap suara tersebut. Sang protagonis mengakui bahwa mereka cukup berani dan berangkat mencari peti itu. Para komandan percaya sang protagonis salah mengartikan ujian, yang sebenarnya adalah membuktikan kekuatan. Dalam prosesnya, sang protagonis melihat peti itu tapi terkena pukulan dari raksasa kedua. Demi kebaikan rencana, seharusnya cukup membersihkan dengan satu serangan saja. Tapi dua raksasa membuat segalanya rumit, bahkan raksasa itu merespon dengan kecepatannya, sang komandan menegur. Mengapa ada dua raksasa hampir memukulnya? Karena caranya yang kotor dalam bertindak. Si berambut merah menenangkannya karena dia tidak boleh membuat keributan. Karena banyak orang hadir, tapi untuk dia, akan diurus nanti. Di pintu lain, pangeran dari keluarga Simon sedang memukul raksasa itu. Ketika yang lain muncul, dia bisa bertahan tanpa kesulitan berarti. Meminta para raksasa bangkit untuk melanjutkan pertunjukan, sementara itu, sang protagonis sedang mencoba membuat rencana baru. Dia harus mengalahkan keduanya dengan satu serangan. Tapi dia juga harus menandai target dan menatap serius Julian. Dua kawan itu sudah tidak bisa maju lagi, mereka dalam masalah. Tapi sang protagonis datang dan bilang ada perubahan rencana karena yang lain akan segera datang. Mereka pikir mereka akan mati, sang protagonis berteriak ke Julian untuk bersiap. Dia tidak ingin menjadi sasaran, sang protagonis harus menemukan target ketiga. Seseorang yang harus merasakan sesuatu seperti jiwanya, dan kehadiran Julian sangat sempurna. Dua raksasa dikalahkan dengan satu pukulan, sang protagonis telah memberikan pertunjukan yang sangat layak, Julian. Menegurnya atas kejadian itu, mereka bertanya kepada sang protagonis dengan siapa dia berbicara. Tapi itu tidak penting, dia berterima kasih atas usaha mereka dan untuk mengakhiri, sang protagonis menghancurkan portal dan seluruh penjara bawah tanah, penyihir berteriak itu gila. Mereka harus mendiskualifikasinya, tapi si berambut merah bilang tidak ada aturan yang melarang melakukan itu. Dan sebagai pemimpin pertemuan penyihir, dia harus netral. Dan bertanya apakah dia tidak sangat marah dengan situasi seperti itu, para sekutu bertanya apakah Vincent sudah menang, karena dia yang pertama membawa peti, tapi tidak. Belum, karena ujiannya adalah membuktikan kekuatan, giliran Pangeran Simons baru saja dimulai, karena Pangeran Simons masih menunjukkan pengalamannya. Jika dia terus seperti itu akan menjadi kemenangan jelas untuknya, tapi protagonis memotong. Simon hampir mengetahui bahwa kami sudah menyelesaikan ujiannya. Dia menjelaskan bahwa penjara menggunakan elemen konsentrasi, yang semuanya sama, dan protagonis menghancurkan satu saat keluar. Jadi mana yang membentuk tiruannya? Kemana perginya? Dia menjelaskan bahwa jika sebelumnya air mengalir kedua arah dan dia baru saja memblokir satu, maka
mana yang ada di pintunya akan mengalir ke arah lain. Monster Simon menjadi jauh lebih kuat. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi di luar, tidak lama yang lalu pria itu hampir mati, tapi sekarang dia jauh lebih cepat dan lebih kuat. Dia dalam bahaya, harus bangkit, dan Selphira bertindak. Membuat keributan agar monster teralihkan, tapi sayangnya muncul raksasa kedua dan Gaston dengan tatapan membunuh, mengulang bagaimana dia berani. Dengan satu pukulan membunuh dua raksasa, tapi dia ulangi lagi. Bagaimana dia berani merusak rencananya, dia tidak akan pernah memaafkannya. Keluar dari penjara. Simon percaya pintu telah berhasil diselesaikan, dia menemukan peti dan akhirnya meninggalkan. Kesan yang baik, tidak peduli seburuk apapun. Dia lebih baik dari Vincent. Protagonis berkata dia datang agak terlambat. Dari ekspresinya, pasti dia sangat menyukai hadiahnya. Dia sadar bahwa keributan para raksasa adalah rencana protagonis, dia telah bermain. Di tangannya sejak awal portal, dia menerima kekalahannya. Mengira dia meremahkannya, tapi sekarang akan berbeda. Dia mulai melihatnya sebagai teman sejati. Dan akhirnya, pemenang ujiannya adalah Kadet Vincent. Di sisi lain Selphira berjalan di lorong dan senang Vincent menang. Dan datanglah Pangeran Simons, dia berkata menyesal belum mengucapkan terima kasih. Berkat dia selamat dari pukulan hebat dan menjabat tangannya. Selphira tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sensasi aneh yang menyeramkan di tangan itu. Tapi tetap saja dia memberikannya. Dan pangeran itu, tanpa berkata apa-apa lagi, pergi dengan tatapan menyeramkan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kadet Selphira di hutan, di luar kastil Seri. Dia sedang menjalani pelatihan, dan Wilson mencarinya untuk memberinya makanan dan pakaian. Dia memberitahu bahwa pemuda Vincent menang. Dia sedang di luar untuk menandatangani kontrak. Dengan roh-roh dan mendengar suara yang meminta bantuan, dia bertanya-tanya suara siapa itu. Di akademi mereka merayakan kemenangan pertama. Protagonis dengan jus apel. Protagonis mengatakan bahwa berkat dia bisa menang, karena jika tidak membantu Gaston, dia tidak akan bisa unggul. Saat mereka saling tos, protagonis menyadari bahwa Selphira mengikuti upacara rantai Simon. Dia bertanya apakah dia pernah berhubungan dengan Gaston, dia bilang baru-baru ini. Berjabat tangan dengannya. Protagonis mengutuk Pangeran Simon. Karena dia membuat seni yang membatasi mana lawan dan secara bertahap membawanya menuju kematian. Dia meminta Selphira untuk berlatih bersamanya setiap pagi. Dan dia setuju. Dia memberitahu Julien bahwa dia tidak bisa memberitahu Selphira tentang kutukan itu, karena jika diberitahu, itu bisa membunuhnya. Menggunakan taktik seperti itu tidak bisa dimaafkan, itu tidak ada hubungannya dengan kompetisi. Dia minta maaf karena datang terlambat. Dan bertanya apakah dia terlihat baik. Protagonis bertanya kenapa dia berdandan untuk latihan. Julien percaya bahwa protagonis, di kehidupan sebelumnya, adalah seorang kastrat yang jelas disukai oleh dia. Tapi protagonis berpikir dia berumur 35 tahun. Dan dia sekitar 14 tahun. Lalu, saat mulai meditasi, dia melihat itu mustahil. Kekuatan yang dia miliki tidak bisa meluruhkan mantra itu. Itu lebih kuat dari yang dia kira, dan jika dia memecahkannya, hati Selphira bisa meledak. Tapi jika terus seperti ini, dia akan mati dalam 3 hari. Dia pikir apa yang akan dia katakan terdengar sangat dingin, tapi acaranya dalam 3 hari. Dia tidak seharusnya lebih fokus pada kompetisi, tapi protagonis menyatakan bahwa nyawa teman-temannya jauh lebih penting daripada segala hal, dan dia mengatakan kepada Selphira bahwa itu saja untuk hari ini. Dia sangat memahami rasa sakit yang akan dirasakan Selphira, karena dalam kehidupan sebelumnya dia mengalami hal yang sama. Tepat di belakang mereka, Selphira jatuh pingsan, dia jatuh sakit di tempat tidur. Mereka tidak tahu apa yang dialaminya dan dia harus segera dipindahkan ke ibu kota. Sesegera mungkin, tapi tokoh utama tahu bahwa di sana juga tidak akan bisa berbuat apa-apa dan hanya ada satu alternatif, dia harus menemukan pengorbanan yang digunakan dalam upacara itu. Gaston berteriak bahwa dalam kehidupan ini dia tidak akan kehilangan satupun rekan, dan di hutan dia menemukan Seri. Dia memberitahu bahwa dia sedang mencari pengorbanan dan kemungkinan besar itu adalah roh. Dia terburu-buru, jadi akan melanjutkan, tapi Celi mengatakan bahwa dia mungkin bisa membantu kali ini. Dia mendengar roh meminta tolong di tebing itu. Seri menemukan roh yang terikat rantai, pemandangan itu terlalu kejam untuknya. Dia bertanya apakah ada cara untuk membantunya. Tapi sayangnya, tidak ada. Yang terbaik adalah memberinya kematian yang cepat, tapi dia menolak. Dia berpikir masih ada jalan keluar dan Seri berhasil membebaskannya. Tokoh utama
sangat bangga padanya, dan tiba-tiba muncul serangan. Itu Gaston. Dia mengatakan bahwa dia mengganggu ritualnya dan akan membutuhkan alasan besar untuk menghentikannya, karena dia sedang melakukan kesalahan diplomatik dengan keluarga Simon, dan jika dia membiarkan roh itu pergi sekarang, dia akan membiarkannya lewat. Tokoh utama berteriak bahwa dia sedang mencoba membunuh Selphira. Dia bertanya tradisi macam apa itu. Gaston mengatakan bahwa sekarang dia sudah tahu semuanya, bahwa seperti yang dia tahu. Terkadang orang dianggap memiliki karakter bawaan. Orang seperti dia atau Vincent lahir dengan takdir. Dan ada juga orang lain yang benar-benar berbeda. Berbeda dari mereka, dan siapapun yang berani melewati garis itu pantas dihukum. Dan karena dia sudah temannya, yang setara. Dia percaya bahwa dia harus mengerti bahwa itu adalah karakter aslinya, tapi Vincent mengancamnya, jangan berhayal, definisinya salah. Keduanya berada di bawah pedang satu sama lain dan pertarungan mereka itu akan diputuskan pada hari pertemuan, kemudian protagonis bertanya apakah Selphira baik-baik saja, dan memang, upacara rantai itu telah hilang. Tidak ada jejaknya, mereka memberitahu Vincent bahwa mereka harus fokus untuk acara tersebut. Tinggal 2 hari lagi, acara kali ini adalah menaklukkan seekor binatang iblis, dan dia akan menang di kediaman Denka. Para tetua dan kepala keluarga percaya bahwa Vincent akan menjadi penghalang bagi mereka dalam rencana mereka mengendalikan patriark berikutnya, karena jika dia menjadi patriark, tidak akan ada cara untuk mengendalikannya. Mereka tidak bisa membiarkan dia meraih hasil bagus di acara-acara berikutnya, jadi mereka akan membuat strategi melawan protagonis. 2 hari kemudian, stadion kembali penuh sesak, antusiasme semakin besar. Ujian kedua telah dimulai. Bagi Gaston, dalam ujian itu hanya ada satu aturan. Yang menang adalah yang mengalahkan monster dalam waktu paling singkat. Monster yang harus mereka kalahkan adalah Lizardman. Mereka biasa menggunakan tombak panjang, yang membuat serangan mereka sangat kuat. Dan pangeran keluarga, Simon, menggunakan bab lagu cahaya merah bulan. Dan membelah Lizardman menjadi 2, mencatat waktu rekor 14 detik. Itu adalah waktu terbaik sepanjang masa, bahkan mengalahkan Putri Dayan, yang memegang rekor 20 detik. Semua penonton menjadi heboh, dia berbeda. Dan menyatakan kepada Vincent bahwa kemenangan itu untuknya. Julien bertanya kepada protagonis apakah dia bisa mengalahkan waktu itu. Tapi protagonis punya rencana, ujian kedua akan segera dimulai. Dia menyadari bahwa Lizardman-nya ada yang aneh. Di kediaman Denka, mereka mengatakan tidak melakukan apa-apa dalam ujian itu. Mereka tidak bersalah. Satu-satunya yang mereka lakukan adalah tidak memberi makan Lizardman itu selama 2 hari. Itu tidak akan banyak membantu, tapi setidaknya akan menunda beberapa menit. Mata yang merah darah jelas tanda lapar dan keganasan, Lizardman dilepaskan. Protagonis berpikir untuk menghindarinya, tapi jika dia menghindar, dia tidak bisa mengalahkannya dalam waktu lebih cepat dari Gaston, jadi dia membuka tangan sebagai tanda agar monster itu menyerang sesuka hati. Mereka berteriak agar dia menghindar, tapi Vincent tertusuk tombak Lizardman. Dan dia berterima kasih karena menghemat waktunya, menusukkan pedangnya dan melepaskan seluruh energi. Berkat-berkat Raja Petir, menyebabkan ledakan besar. Mereka terkejut. Protagonis telah mencatat waktu 5 detik dengan 39 milidetik, pemuda Vincent. Adenka adalah pemenang tahap kedua, para pendeta masuk. Mereka bilang itu adalah luka yang cukup parah, dan protagonis menatap Simon dengan senyum di wajahnya. Menunjukkan bahwa dialah pemenangnya, dan tahap kedua pun selesai. Pintu ketiga akan dibuka dalam 3 hari. Di sebuah kereta, seorang karakter yang belum terbuka mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk bertemu protagonis. Diagnosis para pendeta adalah jika protagonis memaksakan diri lagi, mungkin dia tidak akan pernah bangkit kembali. Mana muncul, si gadis berambut merah meminta agar kepala keluarga Denka dan juga keluarga Simon diangkat, mereka sudah tiba. Dan mengundangnya untuk makan malam, di meja makan ada 4 orang yang sedang makan. Dia senang bertemu protagonis, sambil menunjuk dengan pisau, protagonis merasakan kekuatan besar, membuat Vincent menggenggam gagang pedangnya, dia sadar bahwa dia benar-benar kuat. Dia sangat ingin bertarung dengannya di masa depan, dan Patriark menunjuk Gaston dengan garpu. Tapi Gaston tidak mengerti apa-apa dan berkata setidaknya dia sopan. Tidak mengeluarkan senjata di meja, Julien dan protagonis setuju bahwa keduanya bertarung demi harga diri anak-anak mereka. Setelah makan malam, keduanya berkumpul di balkon. Dia berkata ada orang yang bermain-main dengan anak-anak mereka. Bagaimana beraninya? Dia pikir dia juga terlibat dalam hal itu, tapi dia mengonfirmasi bahwa awalnya iya, tapi kemudian para tetua dan penyihir menginterupsi, dan targetnya adalah Vincent, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa Adenka harus menjadi pemenang ujian ini,
dan tidak ada yang akan menghalangi jalan menuju kemenangan, karena Vincent akan menang. Tanpa syarat atas Gaston, dia berjanji, protagonis. Membuat janji bahwa dia akan menang, dan Patriar percaya sepenuhnya padanya, Patriar keluarga. Simon berkata bahwa Vincent sangat berbakat, tapi dalam ujian ini, dia ditakdirkan untuk kalah. Keesokan harinya, stadion kembali penuh dan lebih meriah. Dengan lebih banyak emosi, tidak ada yang percaya bahwa protagonis bisa memenangkan dua ujian itu, tapi hari ini semua kepercayaan ada pada keluarga Simon, karena mereka harus menyelamatkan harga diri mereka. Semuanya sudah siap. Akhir dari pertemuan pertukaran persahabatan, pertarungan pintu ketiga. Keduanya menggabungkan pedang, dan pertarungan yang sangat dinanti pun dimulai. Seluruh penonton meledak dengan kegembiraan. Julien memberitahunya agar tidak melupakan kondisinya. Dia menegaskan bahwa dia tahu, dan bahwa sebuah hati setidaknya bisa menahan satu serangan. Satu serangan harus mengenai dalam ujian ini, dia akan memanfaatkan kelemahan Gaston dan memenangkan pertarungan. Dengan satu pukulan saja, dan dalam pertarungan itu, akan ditempati oleh raksasa petir. Protagonis menyerang Julien, tapi Julien sepenuhnya meniadakan serangan protagonis. Vincent berpikir itu mustahil, Mantera merah itu tidak bisa dilupakannya. Meskipun mencoba, pikirannya tidak akan membiarkannya. Itu adalah Mantera Cajin yang memberinya kekalahan terakhir. Mantera yang membakar kehidupan sebagai bahan bakar, dan Julien melancarkan serangan. Protagonis mencoba bertahan, tapi darah segar keluar dari tubuhnya. Dia telah menembus pertahanannya, dia menyadari bahwa kemampuan itu bahkan lebih hebat dari yang dimiliki Cajin, melebihi dalam kekuatan dan kecepatan. Cajin menyerang habis-habisan lagi. Protagonis berhasil keluar dari situ, tapi Gaston tidak mau memberinya waktu sedetik pun. Dia tertawa karena yakin akan kemenangannya. Itu adalah harga karena mencoba menantangnya, dan protagonis mengeluarkan kemampuan bab 3. Pedang 1000, itu adalah teknik yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Itu adalah teknik salah satu sahabat terbaiknya, yang seiring waktu menjadi sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari Cajin, dan menjadi target Dewan Tetua. Terperangkap dalam jebakan mereka dan meninggal, tapi dia meninggalkannya padanya, pedang 1000. Seorang Cajin bertanya apa itu pedang itu, protagonis menjawab itu adalah pedang keadilan. Yang melawan keluarga Simon, sebuah pedang yang ditinggalkan oleh seorang gladiator. Yang dikorbankan oleh keluarganya. Pangeran percaya bahwa itu adalah teknik yang mengerikan, sebuah kemampuan yang begitu mencolok akan segera menghancurkannya. Menggunakan kemampuan hujan deras, protagonis percaya bahwa dia bertarung sama seperti Cajin. Semua penonton berpikir bahwa Gaston telah menghilang, tapi protagonis sangat memahami strateginya, memprediksi semua serangannya. Gaston tidak percaya, protagonis berpikir bahwa dia sama dengan Cajin dan biasanya. Itu berarti dia sangat kuat secara konyol. Tapi berbeda untuknya karena orang yang paling mengenal pedang Cajin adalah dia. Keduanya saling menyerang. Dan protagonis mematahkan pedang Cajin. Banyak yang pikir Vincent menang, tapi belum diputuskan, dia bukan satu-satunya yang punya kartu truf. Cajin memakai pedang Cim, pelindung dewa pedang kuesak, itu salah satu kemampuan terkuat di dunia itu, tapi juga salah satu yang paling berbahaya. Karena memakai jiwanya, bahkan protagonis terkejut, dia tidak tahu kemampuan itu apa. Gaston menyerang dengan kekuatan luar biasa, keduanya siap mempertaruhkan nyawa untuk menang. Pedang protagonis patah, tapi dia berhasil melancarkan pukulan dengan kemampuan petir. Keduanya sudah sampai batasnya. Kemenangan akan ditentukan dengan satu pukulan. Keduanya memakai kemampuan terbaik. Menghasilkan ledakan dari dua serangan itu, tapi itu rencana protagonis. Memakai asap sebagai pelindung, dia melompat ke atas Gaston dan berteriak agar dia lihat dengan jelas. Sejak saat itu, mereka menjadi yang kalah. Dan pemenang pintu ketiga adalah Vincent Adenka, dan Vincent berteriak, akhirnya. Aku menang. Para tetua tidak percaya, dan kepala pelayan besar bilang dia kalah taruhan. Baiklah, teman-teman, semoga ringkasan ini kalian suka, dan jika iya, semoga beri like,
Tulis komentar yang bagus dan subscribe, karena kami akan mengunggah ringkasan lebih dari 1,5 jam setiap 10-14 hari. Jadi itu saja, semoga kalian dukung proyek besar ini dan terima kasih. Dari hati untuk dua orang spesial yaitu Heya Breu dan Michelle Anzures yang bergabung dengan program afiliasi. Sungguh, terima kasih banyak. Itu saja, aku sayang kalian semua.